mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya, jadi teman-teman rumusannya itu udah bagus sekali, tetapi implementasinya, nah, kita belum seluruhnya mampu mewujudkan suasana belajar yang kondusif. Kita belum semuanya mampu mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas. Kalau itu belum terwujud, jangan berharap anak-anak kita itu secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya, sehingga akhirnya tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, saya mengapresiasi bagi teman-teman yang ikut sekarang untuk berusaha bagaimana kita pulihkan pembelajaran kita ini. Dunia pendidikan kita ini harus kita bangkitkan kembali menuju dengan sistem konsep yang sudah diterapkan ya, dan sekarang sudah ada pembaruan juga dari sisi kurikulum dan lain sebagainya. Ya, itu sebagai pengantar. Siap ya teman-teman untuk menjadi seorang pembaru baru harus ya melakukan perubahan-perubahan. Karena anggota Himpaude itu adalah apa Bunda Dia? Agen perubahan. Agen perubahan Pak kami. Ya. Kita buktikan sebagai agen perubahan. Ayo teman-teman buktikan. Buktikan bahwa kita mampu merubah. Ya, jangan direcoki dengan soal wah formal non formal, nggak ada urusan. Pokoknya kita merubah apa yang belum baik menjadi lebih baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Ya, saya kira Bunda Mimo pun juga berniat memfasilitasi, membantu tuh untuk melakukan perubahan itu ya Bunda Mimo ya, supaya kita tidak berada pada kondisi yang stuck ya, pada posisi yang begitu saja tidak, tapi terus bergerak, terus berkembang ya. Nah, baik, saya mohon izin untuk share screen ya. Ada tayangan yang mungkin nanti bisa membantu teman-teman bisa mencermati. Bisa nampak oleh teman-teman ini? Ya, kelihatan Pak, sudah Pak. Oke, ini saya besarkan. Saya ingin tes dulu apakah bergerak ini. Saya coba ke slide kedua. Bergerakkah, Bu Dia? Enggak, Pak. Belum bergerak, Pak. Belum bergerak, Pak. Ini nggak tahu nih laptop saya atau apanya yang harus dilem biru kayaknya nih. Capek tuh Pak laptopnya. Saya kira gini saja supaya nanti bergerak ya. Oke. Jadi teman-teman, materinya itu kebijakan dan program. Ada dua kata kunci, kebijakan dan program pembinaannya. Jadi kalau kita sudah tahu nih pemerintah punya kebijakan X misalnya, bagaimana untuk mencapai kebijakan itu harus ada program pembinaannya. Nah, mari kita lihat sama-sama dalam waktu 2 jam pelajaran atau 90 menit ini. Yang pertama, teman-teman yang saya hormati, untuk bisa melakukan pemulihan pembelajaran yang terjadi saat ini, tidak ada kata lain kita harus bertekad meningkatkan kualitas layanan PAUD kita. Teman-teman ini semua orang-orang yang berada di satuan-satuan PAUD. Ada yang di kelompok bermain, ada yang di TK, ada yang di TPA, macam-macam. Pokoknya satuan pendidikan anak usia dini. Nah, layanan kita harus kita upayakan untuk berkualitas. Jadi tidak boleh lagi hanya sekedar ada. Dulu mungkin ya yang penting ada PAUD deh di desa gitu ya. Itu dulu, tapi sekarang nggak boleh hanya sekedar itu. Nah, apa yang bisa membuat layanan PAUD kita berkualitas? Banyak, tetapi saya hanya menjelaskan 4 hal saja di sini. Yang pertama, teman-teman, layanan PAUD kita baru bisa berkualitas kalau proses pembelajaran yang kita lakukan itu berkualitas. Ya, kalau saya sebut proses pembelajaran, harus ada dalam benak teman-teman. Oh, di situ berarti ada perencanaan pembelajaran. Oh, di situ berarti ada strategi pembelajaran. Oh, di situ berarti ada penilaian pembelajaran. Dan di situ ada refleksi atau penilaian hasil atau proses pembelajaran. Harus ada 4 paling tidak itu. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin pembelajaran yang teman-teman lakukan itu, apa sih Pak Nas pembelajaran itu? Pembelajaran itu adalah interaksi antara anak-anak kita dengan kita sebagai guru dan juga sumber-sumber belajar lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran kita.
Itu namanya pembelajaran. Ada interaksi, ya. Waktu Anda bermain bersama anak-anak di satuan PAUD pada satu hari tertentu, itu kita sedang melakukan interaksi. Interaksi antara kita guru dengan anak-anak kita, ya. Ditambah ada sumber belajar lainnya, ya. Ya, sumber belajar lainnya tuh bisa berbentuk ada bahan bacaan anak-anak di situ, ada kemudian alat permainan, ya, pembelajaran di situ. Itu yang melengkapi dari apa yang kita lakukan. Nah, itu nggak bisa berkualitas, nggak akan bisa berkualitas interaksi itu kalau satu, kita tidak mampu menyusun perencanaan yang efektif. Ya, jadi teman-teman, kata kunci yang pertama itu adalah bagaimana kita menyusun perencanaan pembelajaran yang efektif. Nah, di diklat ini diajarkan nanti oleh para narasumber bagaimana membuat perencanaan yang efektif itu. Saya tidak menjelaskan karena nanti akan mengambil ranahnya pemateri teknis, ya. Narasumber teknis itu sudah siap. Ya, mungkin kemarin baru konsep dasar, ya, yang kemarin betul, Pak yang pertama. Ya, Nanti betul. akan ada materi perencanaan, durasi waktunya cukup panjang. Bagaimana itu perencanaan yang efektif? Ya, perencanaan yang efektif itu mencakup ada administrasinya, tetapi juga ada hal substansinya. Tapi sebelumnya teman-teman waktu menyusun itu harus melakukan analisis dulu terhadap anak-anaknya, mengobservasi anak-anak kita. Dalam bahasa tuntutan kompetensi pedagogik itu memahami karakteristik anak-anak kita. Karena anak kita tuh nggak sama loh, Bunda. Jangan menyamaratakan anak-anak kita semuanya sama kebutuhannya, sama perkembangannya. Enggak seperti itu. Anak usia dini itu adalah makhluk yang unik, ya, makhluk yang punya karakter masing-masing. Kalau sudah perencanaannya efektif, bagaimana pendekatan pembelajarannya sesuai nggak dengan kebutuhan anak? Jangan-jangan pendekatan pembelajaran yang kita terapkan itu maunya kita aja, ya, kita egois gitu. Itu nggak bisa, harus mengacu kepada kebutuhan anak. Terus bagaimana muatan pembelajarannya? Kita harus paham itu. Kita melakukan interaksi kepada anak-anak, ya, itu harus ada muatan pembelajaran. Nah, nanti akan disinggung tuh di aspek perkembangan anak. Oh, kita punya 6 aspek perkembangan anak. Dari 6 aspek itu nanti dikembangkan lagi. Kalau dulu zamannya K13 ada KI, KD, ada STTV, ada sebagainya. Nah, nanti sekarang nih ada paradigma pembelajaran baru, insya Allah oleh para narasumber. Saya lihat itu daftarnya, wah, canggih-canggih itu narasumbernya, itu nanti akan diuraikan di sana, ya. Nah, kalau sudah, kita masuk bagaimana asesmennya, ya, penilaiannya. Penilaian bukan mau nyari nilai, tapi bagaimana kita dengan penilaian itu mendapat feedback, umpan balik untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita ke depan. Nah, kalau itu terjadi, maka teman-teman baru bisa membantu memberi layanan PAUD yang berkualitas, proses pembelajaran yang berkualitas, perencanaannya efektif, strategi pembelajarannya tepat, kemudian muatannya sesuai kurikulum, kemudian asesmennya digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Yang kedua, teman-teman, kita itu nggak bisa mengabaikan yang namanya orang tua. Ya, anak-anak kita tuh punya orang tua. Nah, orang tua harus kita jadikan sebagai mitra. Kenapa orang tua harus dijadikan mitra? Karena sehebat apapun guru PAUD yang ada di Temanggung, nggak bisa kalau nggak bermitra sama orang tua. Ayo, kita udah membuktikan kok kemarin waktu masih pandemi, waktu kita BDR, kita PJJ, ada nggak teman-teman yang mampu melaksanakan BDR, PJJ tanpa bermitra sama orang tua? Nggak ada. Nggak mungkin tuh, Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin, bukan nggak ada, nggak mungkin. Bagaimana kita nggak bermitra? Anak-anak belajar di rumah. Bersama siapa? Harus ada kepanjangan tangan kita, yaitu orang tua. Tapi teman-teman, argumen yang sangat kuat kenapa kita harus bermitra dengan orang tua, pertama, orang tua itu juga pendidik loh, teman-teman. Bahkan orang tua itu pendidik yang pertama dan utama. Ya, digambarkan itu al-ummu madrasatul ula. Orang tua itu, ibu itu adalah guru, ya, sekolahan yang pertama. Makanya nggak bisa kita abaikan. Lalu argumentasi yang kedua, logikanya, anak durasi waktunya itu lama bersama orang tua, bukan sama kita. Sama gurunya berapa jam?
waktu di satuan PAUD? Paling cuma 2-3 jam saja. Tapi selebihnya itu dengan siapa? Dengan orang tua. Lalu yang ketiga, Bunda, proses stimulasi kepada anak itu bukan sesaat. Namanya just proses, berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, siapa yang akan melanjutkan kesinambungannya sesudah anak selesai dari satuan? Tidak lain adalah orang tua. Jadi, logis, masuk akal, sangat tepat kalau kita, guru, kepala, satuan PAUD harus bermitra dengan orang tua. Kalau perlu, Bunda Dia, orang tua tuh sesekali perankan dia untuk menjadi guru di depan anak-anak, nggak apa-apa. Guru tamu ya Pak Ras. Iya, mensimulasikan supaya ada motivasi. Oh ternyata kayak gini ya, melakukan stimulasi kepada anak-anak gitu. Nanti akan ada motivasi kepada orang tua. Nah, untuk itu wujud nyata dari kemitraan ini pertama harus membuat wadah komunikasi. Ya, saya tidak tahu wadahnya mau pakai apa, monggo silakan saja. Mungkin bentuk WA group atau apa, yang isinya di situ ada komunikasi. Tapi yang dibicarakan, yang dikomunikasikan, jangan komunikasikan soal arisan, jangan. Yang dikomunikasikan soal pembelajaran anak, itu soal stimulasi anak-anak kita. Itu aja yang dibicarakan. Yang lain-lain itu jangan. Karena nanti jangan bergeser nih wadah komunikasi, ternyata buat apa? Oh, bicara minyak goreng lagi ya, bicara macam-macam. Yang kita bicarakan ini adalah bagaimana perkembangan anak kita. Lalu yang kedua, bentuk nyatanya buat program untuk orang tua. Karena orang tua itu perlu dibantu pemahamannya tentang pendidikan anak usia dini. Buat program rutin, ya, entah seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, pokoknya ada topik-topik yang harus disampaikan kepada para orang tua untuk bersama-sama bermitra membina anak-anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, jangan lupa PAUD kita itu harus menjadi satu wadah untuk memenuhi layanan esensial anak usia dini. Ya, anak kita itu punya hak. Nah, anak kita itu punya hak yang harus diberikan oleh kita, oleh masyarakat, oleh negara. Apa? Yang sering kita sebut dengan pengembangan anak usia dini holistik integratif atau disingkat PAUD HI. PAUD HI P-nya jangan pendidikan ya. Masih ada tuh teman-teman di satuan PAUD. PAUD HI pendidikan anak usia dini holistik integratif. Wah bingung nanti. PAUD HI itu P-nya pengembangan. Dia merupakan bentuk layanan program. Bukan satuan. Ya. Nah, kalau PAUD Pelangi, ya PAUD Mekarsari itu namanya pendidikan P-nya gitu. Tapi kalau PAUD HI P-nya itu adalah pengembangan. Dia layanan program yang memberikan layanan dasar tentang pendidikan, kesejahteraan, perlindungan, kesehatan, gizi, dan sebagainya. Memang tidak sendirian kita menerapkan PAUD HI karena harus holistik integratif. Bersama siapa? Pihak-pihak terkait, Dinas Kesehatan, ya, Sudit Kesehatan dengan BKKBN, dengan lembaga-lembaga lain. Itu kita lakukan. Nah, yang keempat, inilah puncaknya dari semua, bagaimana kualitas kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya oleh kepala satuan. Jadi, gurunya udah bisa menerapkan proses berkualitas, sudah bermitra, tapi kepemimpinannya itu nggak bagus. Ini nggak jalan, karena yang menentukan itu kepala satuan. Ya, walaupun kepala satuan juga guru ya, Bunda Dia ya, guru yang diberi tugas sebagai kepala. Tapi dia harus punya ilmu kepemimpinan dan ilmu pembelajaran. Jadi bukan kepemimpinan tok. Kalau kepemimpinan tok hanya seorang leadership saja, nanti dia tidak paham pembelajaran, nggak bisa melakukan pembinaan kepada guru yang salah waktu menerapkan pembelajaran. Tapi seorang kepala satuan harus melebihi kapasitas guru biasa, sehingga dia harus seorang yang memiliki kepemimpinan pembelajaran yang hebat. Supaya apa Pak Nas? Supaya ekosistem pendidikan di setiap satuan kita itu kondusif. Yang dituntut oleh undang-undang kita bagaimana
mewujudkan suasana belajar yang kondusif, suasana belajar yang partisipatif, suasana belajar yang menyenangkan, suasana belajar yang di situ orang merasa betah. Kita kan kalau di formal itu namanya taman kanak-kanak, nah gitu ya, kelompok bermain. Kalau udah disebutin bermain itu harus bayangannya seneng aja gitu. Kalau sudah disebut taman itu indah saja gitu. Artinya harus menyenangkan buat semua warga satuan di PAUD kita. Nah, ini kata kuncinya ada pada kualitas kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya satuan oleh kepala satuan. Kepala TK, kepala KB, kepala TPA, dan lain sebagainya. Teman-teman yang saya banggakan, masih semangat mendengarkan penjelasan Pak Nas? Masih sekali, Pak. Masih. Masih, Pak. Kalau sudah pemulihan pembelajaran ini dipahami ada 4 faktor minimal itu yang bisa membuat kualitas layanan kita itu bermutu, maka sekarang kita masuk ke kebijakan yang kedua, bagaimana kaitannya dengan pemenuhan standar. Nah, karena punya korelasi yang sangat signifikan antara kualitas layanan dengan pemenuhan standar-standar pendidikan. Bunda, kita punya 8 standar pendidikan di Indonesia. Ya, ada yang disebut dengan standar kelulusan, ya, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, termasuk standar PTK-nya. Nah, teman-teman, kalau saya boleh menggambarkan 8 standar itu sebagai suatu proses, dia ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya, dan ada outcome-nya. Mari kita lihat, apa inputnya? Oh, ternyata inputnya itu adalah PTK, pendidik dan tenaga kependidikan kita. Kita ini input dari suatu proses pendidikan yang ada di negara kita, dari satu proses pembelajaran. Kalau inputnya bagus, kalau inputnya itu sudah memenuhi standar, bahkan melebihi dari standar itu, insya Allah nanti prosesnya akan berjalan lancar, outputnya akan tercapai, dan outcome-nya akan kita rasakan. Ya, apa yang dituntut kepada kita? Satu, kita harus memenuhi standar kualifikasi akademik. Di PAUD itu distandarkan harus S1 PAUD, ya, atau psikologi, atau bidang studi lain yang relevan dengan kepautan. Yang kedua, kompetensi. Nah, sekarang teman-teman sedang memenuhi tuntutan standar yang mana? Bukan kualifikasi, tapi kompetensi. Cuma Pak Nas akan berusaha, kementerian akan berusaha bagaimana nih dari kompetensi bisa berimbas kepada peningkatan kualifikasi. Nanti saya jelaskan ada program yang namanya RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Bersyukur orang Jawa Tengah karena ada 2 perguruan tinggi yang sudah siap menerima program RPL itu. Ada Unisped di Semarang ya Bu Dia ya, ada Universitas PGRI Semarang. Nah, itu luar biasa. Provinsi lain nggak punya kayak Jawa Tengah ya. Tepuk tangan itu Jawa Tengah yang hebat gitu ya. Saya tadi malam diskusi panjang lebar sama Bu Lulu ya, pembantu rektor berapa itu di Unisped itu. Bagaimana nih meningkatkan kualifikasi akademik guru-guru PAUD di Jawa Tengah melalui program yang dibangun oleh teman-teman di Unisped. Nah, kalau sudah dikatakan guru itu kompeten, pasti dia punya daya nalar yang sangat kritis. Pasti dia berkarakter. Pasti guru yang kompeten itu guru yang punya nasionalisme keindonesiaan yang kuat, punya profesionalitas yang tinggi, ya, ahli di bidangnya, dan guru yang kompeten itu adalah guru yang nggak pernah berhenti belajar. Jadi dia jadi manusia pembelajar, belajar, ya. Karena hakikatnya kita jadi guru, mendidik anak itu juga proses pembelajaran ya Bu Diah ya. Saya ini menyampaikan materi malam tadi itu saya harus siapin, saya besok menyampaikan apa ya. Kira-kira di mana nih titik penekanannya kepada teman-teman di Temanggung ini. Itu proses belajar buat saya. Saya kutak-kutik paparan saya itu adalah suatu proses pembelajaran. Saya coba mendownload aturan-aturan baru, itu juga suatu proses pembelajaran.
Jadi itu yang dimaksud jadi manusia pembelajar. Bukan jangan dibayangkan, saya harus kuliah lagi ya, saya harus ikut pendidikan. Nah, enggak gitu. Proses pembelajaran itu berjalan alami, tetapi kita nggak pernah puas dengan apa yang sudah kita miliki dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Nah, kalau sudah inputnya sesuai standar, maka prosesnya itu akan berjalan di situ. Kalau ranahnya kepala satuan, ada pengelolaan, ada sarana prasarana, ada pembiayaan. Tapi saya fokus kepada 3 yang di bawah, ada standar isi, standar proses, standar penilaian. Nah, itu standar-standar yang tidak boleh Anda tidak paham. Untuk bisa paham itu, di diklat dasar dikasih tuh materi-materi sebagai basic Anda memahami, mulai dari bagaimana itu STPPA anak, ya, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, atau SKL-nya, ya, standar kompetensi lulusan, bagaimana standar isi, bagaimana standar proses. Tadi saya sudah menjelaskan tuh perencanaan, strategi pembelajaran, penilaian itu standar proses. Bagaimana standar penilaiannya? Maka akan terjadi yang disebut dengan proses pembelajaran yang berkualitas. Yang tadi dicirikan dengan 4, perencanaannya efektif, strateginya tepat, muatannya sesuai dengan kebutuhan, kemudian asesmennya untuk proses peningkatan. Sehingga kalau teman-teman sudah memahami ilmunya tentang perencanaan, tentang pelaksanaan pembelajaran, cara belajar, tentang penilaian, tentang pengembangan, lalu tahu isinya, perkembangan anak, anak berkebutuhan khusus, begitu juga dilengkapi komunikasi dalam pengasuhan, kesehatan gizi. Wah, udah teman-teman sudah siap mengolah nanti itu menjadi sesuatu, sehingga akhirnya nanti yang kita mau targetkan yang namanya standar kompetensi lulusan atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak itu bisa kita wujudkan. Nah, STPPA sekarang dengan kurikulum Merdeka itu ada perubahan yang lebih baik, disederhanakan. Nanti pada slide ketiga saya akan jelaskan di mana perubahannya itu. Tetapi di slide kedua ini saya menggambarkan bahwa suatu proses mulai dari input, kemudian ada prosesnya, outputnya adalah tercapainya SKL di PAUD yang disebut STTPA, dan akhirnya kita mendapatkan outcome, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Jadi kalau teman-teman tadi mencermati, saya ulang di slide pertama, itu ujungnya adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang ada di pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas, lalu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Coba perhatikan. Lalu di slide yang kedua, ujungnya adalah profil pelajar Pancasila. Karena itu yang kita mau capai. Itu visi dari kementerian kita. Karena profil pelajar Pancasila itu merupakan penerjemahan dari tujuan pendidikan nasional. Ya, semua jalur, semua jenjang menuju ke satu yang disebut dengan tujuan pendidikan nasional yang diterjemahkan untuk memudahkan memahaminya dengan istilah profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, sekarang kalau sudah layanan pendidikannya berkualitas dengan 4 faktor tadi itu, kualitas pembelajaran, kemudian kemitraan orang tua, kemudian pemenuhan PAUD HI-nya, sama kualitas kepemimpinan pembelajaran, dan dipenuhi standarnya, maka yang ketiga, bagaimana kita memahami yang namanya kurikulum yang sekarang ini sedang digelontorkan oleh pemerintah sebagai opsi yang ketiga, yaitu kurikulum Merdeka. Ini sesungguhnya disampaikan kepada masyarakat dalam rangka pemulihan pembelajaran juga di PAUD. Nah, kalau teman-teman bicara sesuatu apapun itu nggak boleh hanya sekedar dengar, tahu, lalu baca dan sebagainya, sebelum Anda memahami apa yang dimaksud dengan sesuatu itu. Bicara kurikulum, apa itu kurikulum? Bicara tentang capaian pembelajaran atau capaian perkembangan, apa itu capaian perkembangan? Harus begitu sebagai guru. Tidak boleh hanya sekedar dengar saja tapi tidak tahu hakikinya apa, gitu ya. Sama halnya seperti PAUD, ya.
Seringkali saya nanya guru PAUD yang udah 15 tahun mengajar, apa sih sesungguhnya hakikat PAUD itu? Ya PAUD pendidikan anak usia dini, Pak. Waduh, saya bilang nggak gitu yang saya maksudnya. Harus didefinisikan PAUD adalah apa namanya upaya pembinaan kepada anak usia dini 0 sampai 6 ya yang dilakukan melalui pemberian rangsangan dan seterusnya. Itu yang kita maksudkan. Nah, kalau kurikulum itu apa? Undang-undang kita mengatakan kurikulum adalah seperangkat alat sholat. Oh bukan Pak Nas. Iya, supaya nggak tegang nih nggak. Jadi kurikulum itu seperangkat rencana dan pengaturan. Nah, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai apa? Tujuan, maksudnya tujuan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada isi, ya, ada materi, ya, ada bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu yang dimaksud dengan kurikulum. Jadi kalau kita bicara kurikulum itu sesuatu yang memang harus dinamis ya Bu Dia ya. Nggak mungkin kurikulum itu dari sejak zaman dulu stagnan begitu aja, nggak mungkin dong. Tuntutannya berubah-ubah. Kan nggak sama. Coba K13 dulu lahir tahun berapa? 2014. 2014, Pak. Sekarang sudah 2000 berapa? 2022. Sudah berapa tahun tuh? 8 tahun. Nggak mungkin 8 tahun itu dunia nggak berubah. Nggak mungkin 8 tahun itu kebutuhan anak itu nggak berubah. Nggak mungkin teman-teman. Makanya sekarang itu disempurnakan. Disempurnakan. Bukan diganti. Beda loh diganti sama disempurnakan. Artinya apa yang sudah ada sebelumnya itu masih tetap, cuman ada yang disederhanakan, ada yang dibuat lebih konkret gitu ya, kontekstual, ada yang dibuat supaya guru lebih leluasa, lebih merdeka mengembangkannya. Itu yang dimaksud dengan kurikulum yang diluncurkan kemarin ya. Nah, jadi teman-teman, kurikulum merdeka ini salah satu opsional yang diberikan pemerintah. Teman-teman boleh tetap K13 murni, teman-teman boleh K13 yang disederhanakan karena kondisi khusus. Nah, kalau nanti pandeminya sudah nggak ada lagi, berarti kan sudah tidak ada, pilihannya tinggal 2, ya K13 sama kurikulum yang disempurnakan yang namanya kurikulum merdeka. Gitu. Nanti diterapkan resminya itu pada 2024. Loh, saya kalau menjadi guru misalnya, kalau nanti 2024 ditetapkan, kenapa nggak saya mulai belajar dari sekarang? Kan gitu ya Bu Dia ya? Ya, betul kenapa sekali, nggak Pak. saya coba dari sekarang? Ngapain nunggu 2024 gitu ya? Jadi teman-teman, kesimpulannya walaupun opsional, pilihan, tapi pilihan itu kan ada yang lebih baik gitu ya. Maka kita coba mempelajari, mencoba ya, karena tidak dipaksa harus sempurna kurikulum merdeka, nggak ada yang sempurna. Kita pun semua belajar. Saya aja masih belajar terus. Tiap hari saya belajar. Saya nanya sama teman-teman Puspur, saya nanya sama teman-teman Pusmenja, saya tanya sama teman-teman PAUD Dasmen, saya tanya sama semua teman-teman. Saya selalu tanya. Nggak pernah saya merasa malu, walaupun saya sudah ya boleh dikatakan tanda petik sudah tuwir, sudah senior gitu, tapi tetap aja belajar sama teman-teman yang masih muda-muda tuh dari pusat kurikulum. Saya belajar sama Mbak Kiki Medira, saya belajar sama Mas Yogi, saya belajar sama Mbak Anggi, semua saya belajar, nggak malu saya. Karena apa? Karena apa sih yang berubah itu? Apa yang akan disempurnakan? Jadi teman-teman, kalau teman-teman tanya, Pak, sekarang ini kurikulum itu kayak apa sih? Nah, sekarang itu kurikulum ada istilahnya, ada yang ditetapkan oleh pusat, ada nanti yang dikembangkan oleh satuan. Apa itu Pak yang ditetapkan oleh pusat? Yang ditetapkan oleh pusat pertama adalah kerangka dasar. Yang mana tuh Pak kerangka dasar? Yang paling kanan. Apa itu? Tujuan pendidikan nasional sama profil pelajar Pancasila. Itu adalah kerangka dasar. Jadi kerangka dasar itu adalah sesuatu yang mau dicapai. Ya. Nah, bagaimana cara mencapainya? Ada pada struktur kurikulumnya. Nah, struktur kurikulumnya apa itu Pak? Nah, satu, bagaimana pembelajaran itu kita laksanakan
dalam bentuk intrakurikuler. Yang biasa kita lakukan itu namanya intrakurikuler. Tapi ada satu lagi sekarang istilahnya adalah pembelajaran berbasis proyek untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Insya Allah nanti akan disinggung oleh teman-teman yang mengajarkan materi terkait dengan ini ya. Saya baca itu kan ada Bu Juli, ada Bu siapa lagi Bu Sri Kurnianingsih. Bu Sri ya, itu udah paham itu. Bu Nia ada nggak Bu Nia? Bu Nia itu Sri Kurnianingsih Pak. Oh Bu Sri saya panggilnya Bu Nia ya. Bu Nia itu justru orang-orang yang mengembangkan ini juga ya. Nah ada alokasi waktu itu di struktur ya. Ada prinsip asesmen, ada prinsip pembelajaran gitu. Nah, tetapi aspek perkembangan anak itu sebenarnya nggak banyak berubah, teman-teman. Ya, kita kenal dulu ada 6 aspek kan ya. Nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, seni. Nah, itu nggak berubah, cuman di PP 57 itu menjadi 5, lalu di PP nomor 4 ditambah lagi tetap menjadi 6. Apa nambahan yang barunya itu adalah nilai Pancasila. Jadi yang lain nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional itu tetap ada ditambah nilai Pancasila. Terus ada yang tanya seninya di mana? Seninya nanti ada di elemen capaian perkembangan. Di situ ada dasar literasi dan ada di situ bahasa Inggrisnya STEM itu, tetapi langsung diterjemahkan ada matematik, ada sains, ada teknologi, ada rekayasa, dan ada seni. Jadi tetap ada, kan nggak berubah tuh aspek perkembangannya gitu ya, hanya ada tambah nilai Pancasila. Kalau jangan diributin, Pak nanti apa bedanya nilai agama sama nilai Pancasila sama sosial emosional? Nggak usah, pokoknya nanti lihat saja. Kalau bisa satu aktivitas kedua-duanya kan bagus, boleh kan? Satu stimulasi, satu rangsangan, tapi mencakup semua perkembangan. Wah itu malah hebat. Fisik motoriknya kena, nilai agama dan moralnya kena, misalnya gitu ya. Saya ambil contoh Bu Dia, mohon maaf, misalnya kalau yang Islam waktu diajarkan ruku misalnya gitu ya, itu kan ada fisik motoriknya juga. Tidak hanya soal bagaimana melaksanakan ibadah kan juga ya. Jadi di situ ada juga dikaitkan dengan itu. Jadi nggak usah dipersoalkan munculnya ada nilai Pancasila itu. Nah, nanti akan dijelaskan oleh para narasumber teknis. STPPA yang dikembangkan dari aspek perkembangan anak itu nanti wujudnya nggak lagi perpaduan KI dengan STTPA yang di 137 itu sebanyak 510 indikator. KI KD-nya itu ada 4, KD-nya ada 46 gitu ya. KI 1 ada 2, KI 2 ada 14, KI 3 15, KI 4 15, KI 3, KI 4 harus jatuh. Wah itu pusing kita dibuatnya gitu. Sekarang itu udah disederhanakan ya. Ke semua itu kompetensi baik inti maupun dasar dan kompetensi lain anak kita itu diintegrasikan secara komprehensif dalam bentuk narasi kalimat yang disebut dengan capaian perkembangan CP. Jadi CP itu sebenarnya hakikatnya kompetensi, tapi dia diupayakan nyatu. Apanya yang nyatu? Pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya. Ya, kan suatu kompetensi itu terdiri dari 3 domain itu kan. Ada sikap, kalau di PAUD itu sikap duluan ya. Ada keterampilan, ada yang namanya pengetahuan. Nah, kalau kemarin itu bisa terdikotomi tuh antara 3 itu di KI dan KD. Walaupun KI 3, KI 4 disatukan, tapi bisa saja prakteknya nanti bisa nggak terwujud gitu ya, keterampilan sama pengetahuannya yang sikapnya menjadi 1 itu 2 ada KI 1, KI 2. Nah sekarang udah nggak usah pusing-pusing itu dibikin dalam bentuk narasi. CP-nya ada 8, tapi di dalam CP itu ada elemennya, ada nilai agama dan budi pekerti, ada jati diri, dan juga ada dasar literasi dan STEM-nya, ada matematik, ada sains, ada teknologi, ada rekayasa, dan ada seni.
untuk kapasitas anak-anak PAUD. Jangan dibayangin itu sainsnya itu kayak anak SMA gitu ya. Ya. Teknologinya enggak. Ini adalah dasar-dasar untuk dipahami secara baik oleh anak-anak. Ya, dan seterusnya. Apa yang ditetapkan oleh pusat itu selebihnya, teman-teman, selebihnya itu silakan satuan mengembangkan sendiri dalam bentuk namanya kurikulum operasional sekolah. Kalau dibandingkan dengan yang lama, ini namanya dulu KTSP. Kata Pak Nas orang Betawi KT siape gitu ya. KTSP. Ya, jadi KTSP itu sama dengan sekarang namanya kurikulum operasional sekolah. Jadi kita harus tetapkan dulu karakteristik satuan pendidikan kita itu. Apa karakteristiknya? Apakah PAUD berbasis agama, PAUD berbasis alam sekitar, apakah PAUD bagaimana, itu karakteristiknya harus clear, jelas dulu. Lalu buat visi, tetapkan misinya, tujuannya, baru turun ke bawah itu melakukan namanya pengorganisasian pembelajaran. Buat perencanaan pembelajaran, buat yang namanya pendampingan, evaluasi, dan pengembangan. Saya tertarik Budia dengan poin keempat itu, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan. Ini artinya satu indikasi dengan kebijakan yang baru ini ingin kita selalu maju, berkembang. Tidak boleh stagnan pada satu titik, tapi harus terus bergerak lebih baik, lebih baik. Saya tidak mau terjebak terlalu lama di sini karena nanti ada pemateri teknis ya. Nanti. Padahal menarik ya Pak ini ya. Ya menarik. Cuman saya ngasih stimulan aja, ngasih pemicu saja. Nanti Anda tanya itu sama Bu Nias, tanya sama Bu Yuli, tanya sama Pak yang lain para pemateri. Saya cuman membuka saja ya. Oke. Nah. Ini semua nggak bisa diterapkan, layanan mutu layanan yang berkualitas, pemenuhan standar nggak akan bisa, implementasi kurikulum merdeka nggak akan bisa jalan kalau guru-gurunya itu nggak diberi sentuhan. Kalau guru-guru PAUD itu nggak dikasih bentuk pembinaan. Pembinaan program yang ada bagi guru-guru PAUD itu secara nasional, secara level di unit utama, kita punya program guru penggerak. Kita punya program pendidikan profesi guru, kita punya program sekolah penggerak, kita punya program organisasi penggerak. Lalu kita lengkapi dengan platform-platform yang menyentuh teknologi, ada platform guru belajar dan berbagi, yang terbaru ada platform namanya Merdeka Mengajar. Nah, spesifik khusus PAUD di direktoratnya di mana Pak Nas bekerja, itu ada yang namanya diklat berjenjang. Diklat berjenjangnya bisa dilakukan secara luring, tersistem, bisa dilakukan secara daring kombinasi. Nanti saya jelaskan apa luring tersistem, apa daring kombinasi. Tapi nggak cukup diklat berjenjang yang ada dasar lanjut mahir, kita juga mengembangkan diklat-diklat teknis, ada inovasi pembelajaran PAUD, ada PAUD HI, ada POA, ya. Apa itu POA, Panas? Ya, perkembangan otak anak, gitu ya. Penting banget kita memahami tentang perkembangan otak anak. Ada stunting, ya, ada bentuk-bentuk webinar, seminar, dan sebagainya. Nanti kita akan kembangkan terus. Yang sekarang Pak Nas sedang selesaikan, ada satu diklat teknis namanya diklat teknis mendongeng. Ya, nah, itu sedang disiapkan video-videonya, ya, bagaimana contoh-contoh merancang satu proses mendongeng yang baik, bagaimana teknik vokalnya dan sebagainya. Pak Nas mengumpulkan para pendongeng nasional, ada Kak Awam Prakoso, ada Kak Heru Prakoso, ada Kak Teddy, ada Kak Heri, ada Kak Kusumo, ya, itu banyak sekali lah, pokoknya Kak Syarif, ya. Itu banyak pendongeng-pendongeng nasional kita coba kumpulkan untuk merancang itu, tapi dibantu Mbak Budia dengan para akademisi juga untuk melihat dari sisi kontennya. Gitu. Supaya kalau praktisi saja kan dia adalah pelaku lapangan, tapi bagaimana isinya supaya nggak lari dari konteks kita itu harus dikawal. Ya. Itu teman-teman dari sisi kebijakan dan pembinaan makronya. Nah sekarang saya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya saat ini bagaimana pengembangan diklat berjenjang kita. Teman-teman,
Diklat berjenjang kita itu sudah ada sejak 2011 loh. Makanya Budiah tuh kenal Pak Nas 2012. Betul. Awal dulu diklat ini diluncurkan gitu ya. Budiah, teman-teman yang lain itu sejak diluncurkan 2011 diklat ini, berarti 11 tahun yang lalu ya Iya, Budiah. sudah lama banget tuh, Pak. Lama ya. Pantes Budiah bilang kok Pak Nas awet tua gitu ya. Iya. Jadi Awet muda, teman-teman, Pak. selama perjalanan 11 tahun itu, alhamdulillah, wah dinamikanya luar biasa. Tahun ke-6 diklat ini diadop oleh Bank Dunia dengan program namanya GCD, Guru Cerdas Desa. Nah, jadi program GCD itu mengambil kabupaten-kabupaten yang dianggap perlu dibina, dibantu oleh Bank Dunia, menggunakan model diklat kita, diklat berjenjang. Pada tahun ke-7, 2018, tanpa kita duga, diklat ini mendapat penghargaan dari dunia internasional, yang lembaga pendidikan ya di internasional, UNESCO melalui Hamdan Awards itu memberi penghargaan dari 150 negara. Diklat ini diakui sebagai yang terbaik dari 150. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Ya, alhamdulillah Pak Nas berkat itu mendampingi pimpinan menerima penghargaan itu waktu itu tanggal 5 Oktober 2018 di saat kita memperingati Hari Guru Internasional, menerimanya langsung di kantor pusat UNESCO yang ada di Paris, Prancis sana. Keren, keren Pak. Jadi Pak Nas bisa naik ke Menara Eiffel itu gara-gara diklat berjenjang lah teman-teman gitu. Pak Nas bisa menginjakkan kaki ke negara Eropa ya, Prancis, Swiss, Belgia itu sekitarnya itu gara-gara diklat berjenjang. Jadi diklat berjenjang ini jangan dianggap baru, ini sudah lama dan sudah kita kembangkan. Nah sekarang sudah 11 tahun mau diapain? Ternyata diklat ini masih dibutuhkan oleh teman-teman. Lalu diklat ini juga menyesuaikan perkembangan zaman. Oh sekarang sudah teknologi, maka kita perluas apanya, modanya. Kalau biasanya kita cuman luring tatap muka, sekarang itu ada luring, dan luringnya tuh bisa dilakukan tatap muka langsung, bisa juga secara virtual. Ini kan secara virtual nih teman-teman ya, tapi ini tetap luring karena tidak menggunakan LMS, tidak menggunakan namanya sistem pendidikan manajemen diklat ya, tapi kita langsung. Nanti yang berkreasi itu narasumbernya langsung. Nah, ada moda yang satu namanya moda daring kombinasi. Kita masih menggunakan daring kombinasi, belum daring murni. Kalau daring murni itu autopilot, nggak ada pelatihnya. Anda belajarnya hanya interaksi dengan sumber belajar yang ada berupa modul, berupa video. Tapi kita masih ingin melengkapi diklat ini walaupun sudah moda daring dengan masih ada PPM, masih ada PPTM. Ya, karena Pak Nas masih menganggap definisi pembelajaran itu interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar itu yang paling ideal. Artinya ada dua, ada pendidik juga, ada sumber belajar juga. Tapi kalau yang daring murni, Budia, itu cuman interaksi peserta didik dengan sumber belajar saja, tidak ada pendidiknya. Nah, padahal menurut Pak Nas sih, kalau pendidikan itu tetap butuh yang namanya pendidik. Karena ada sentuhan hati. Iya, itu poinnya Pak, sentuhan hati itu Pak. Jadi guru itu nggak bakal tergantikan dengan teknologi. Karena apa? Teknologi nggak bisa nyentuh hati. Karena dia benda mati. Tapi kalau guru, makhluk hidup yang punya hati, punya kasih sayang, punya rasa empati, maka itu yang paling dibutuhkan anak-anak kita. Ya, anak-anak kita itu perlu sentuhan loh. Kalau Bunda datang ke Satuan PAUD baru perang Ukraina Uni Soviet dengan mantan pacar, belum selesai datang ke Satuan, anak kita pasti akan tanya, Bunda sakit ya, katanya. Karena dia tahu loh, walaupun Anda senyum, tapi hati Anda sedang kesel sama mantan pacar, nanti anak kita akan mengatakan, Bunda sakit ya. Nah, padahal kita nggak sakit, cuman hatinya aja lagi kesel gitu ya. Makanya kalau masuk ke Satuan PAUD itu harus sudah plong semua tuh, jangan sampai masih ada ganjalan-ganjalan. Nanti anak kita akan kritisi gitu ya. Karena anak kita itu makhluk yang masih bersih, dia akan lihat bundanya ya. Baik,
Jadi modanya kita perluas, ada luring, luringnya tersistem, artinya tersistem semua nanti datanya bisa di-input ke dalam sistem pendataan kita. Ada moda daring kombinasi ya, dan ini kita kembangkan karena kebutuhan ya. Lalu kontennya kita perluas, tidak cuma modul. Dulu cuma modul doang. 2012 Budiah itu hanya nerima modul ya. Hanya mungkin ditambah paparan narasumber ya, PPT-nya. Nggak ada video. Nggak ada video itu, nggak ada. Sekarang Anda belajar sudah bisa dilengkapi dengan video-video, ya bisa diakses melalui kanal YouTube Direktorat kami. Di diklat berjenjang ini 9 mata diklat ada sekitar 100-an lebih. Banyak banget. Banyak banget. Untuk apa? Melengkapi sebagai sumber belajar yang bisa berinteraksi dengan Anda. Para orang-orang yang terlibat kita tata, kita bina. Ada situ LPD, ada PPM, ada PPTM, ada admin, ya. Itu adalah orang-orang hebat yang ada di proses diklat berjenjang. Itu terus kita bina. Tahun ini karena ada kurikulum merdeka, Pak Anas ingin para PPM itu diberikan penyegaran tentang KM itu sebenarnya bagaimana. Bagaimana menginsert KM itu ke dalam mata diklat yang sudah ada. Ya. Di dasar kan nggak ada kata kurikulum tuh, belum ada. Tapi kan hakikinya kurikulum tadi di situ ada perencanaan, ada cara belajar, ada penilaian. Nah, itu adalah kurikulum. Nah, bagaimana menginsert itu? Dilanjut ada pengembangan kurikulum. Wah, lebih clear lagi di situ. Kemudian di Mahir juga. Nah, ini yang harus dicerahkan kepada para PPM kita. Nggak usah dulu semua modulnya diganti dengan KM, nggak perlu. Yang penting pelatih-pelatihnya yang diberi penguatan. Ya, PPTM-nya juga dikuatkan nanti dengan pengetahuan pengembangan materi itu, supaya waktu dia membimbing itu dia nggak salah, gitu ya. Misalnya nanti di dasar itu apa yang dibimbingkan oleh apa yang dipraktekkan, ya, apa yang harus dilakukan oleh para pembimbing praktek itu harus kita berikan sentuhan sama mereka. Adminnya supaya ngerti bagaimana memanfaatkan teknologi berupa aplikasi juga kita kembangkan. Nah, poin yang keempat ini penting juga bagaimana datanya. Karena Pak Nas mengembangkan ini sudah 11 tahun, selama 9 tahun yang lalu itu masih bingung. Kenapa? Karena data yang masuk ke kementerian itu cuma separuh lebih sedikit lah, atau kurang dari separuh. Yang selebihnya itu berkeliaran di mana-mana, nggak masuk datanya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa masuk? Kita bangun sistem pendataan terpusat di kementerian. Nanti teman-teman tinggal menginput saja. Mau luring, input, mau daring sudah secara otomatis masuk ke dalam sistem, gitu ya. Makanya namanya luring per sistem, gitu ya. Luring per sistem itu luring yang datanya itu bisa di-input ke dalam sistem kami. Ya. Itu. Nah, semua ini tidak lain untuk meningkatkan kompetensi. Tetapi ini yang menarik. Diklat ini ada keberlanjutannya loh teman-teman. Apa? Kalau teman-teman ingin memanfaatkan diklat ini untuk meningkatkan kualifikasi akademik, ada program namanya rekognisi pembelajaran lampau ke LPTK. Ya, yang saya cerita tadi di Jawa Tengah sudah ada 2 perguruan tinggi. Tetapi satu lagi, kalau teman-teman mau memanfaatkan diklat ini untuk mendapatkan namanya sertifikat profesi, Anda nanti berhubungan dengan LSP namanya. LSP itu di bawah BNSP, di bawah Kementerian Tenaga Kerja, untuk mendapatkan legalitas formal sebagai seorang profesional di bidang PAUD, yang itu bermanfaat jika kita misalnya suatu saat, ya wallahualam Mbak, siapa yang suatu saat misalnya ada guru PAUD dari Temanggung yang diminta mengajar di negara lain, di Singapura ya, di Brunei, di Malaysia dan sebagainya, itu harus punya tuh pintu masuknya pakai yang namanya sertifikat profesi. Tapi mohon maaf Budia, kalau sertifikat yang dikembangkan melalui PPG itu hanya berlaku secara nasional, tidak berlaku secara internasional. Karena PPG itu hanya diperlukan di negara kita untuk menata guru supaya minimal punya profesi yang dasar. Tapi kalau ini, itu sebenarnya sudah berlaku lintas negara untuk teman-teman. Dan itu siapapun bisa, ya, formal non-formal bisa. Halo, masih
Semangat, Masih Pak, teman-teman. semangat Pak. Saya Ini, ingin, Pak. saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman. Ternyata diklat ini enggak cuma dasar. Diklat ini ada dasar, ada lanjut, ada mahir. Ternyata diklat ini bukan cuma pendalaman materi doang. Jadi kalau panitia itu harus sigap membuat jadwal itu jangan cuma dasar 48 jam. Itu baru tahap pertama loh, yang namanya pendalaman materi. Nanti ditindaklanjuti namanya tugas mandiri selama 210 jam. Berarti kalau gitu diklat dasar berapa jam? 258 jam, bukan 48 jam. Ya, jadi harus satu kesatuan utuh. Karena apa? Kalau peserta cuman ikut tatap muka, pendalaman materinya saja itu belum selesai. Ya, belum dinyatakan lulus, belum berhak menerima sertifikat. Nah, jadi struktur program diklat ini ada pendalaman materi, ya, sebanyak kalau di dasar itu materi teknisnya 9, dilanjut 10, di mahir 11, ditambah satu materi kebijakan. Materi kebijakan itu akan dinamis gitu ya, akan berkembang setiap saat ikuti kondisi kebijakan pemerintah. Tetapi untuk tugas mandirinya itu sama-sama 210 jam, hanya yang membedakan materi yang dipraktekkan itu yang membedakan. Kalau di dasar ada 4 yang wajib satu pilihan, kalau dilanjut ada 3 yang wajib satu pilihan, di mahir ada 2 yang wajib dan satu pilihan. Jadi kesimpulannya ini sengaja dirancang ya oleh tim yang 11 tahun yang lalu itu sudah berpikir ke depan luar biasa untuk bisa teman-teman itu mulai dari dasar dulu, kemudian berkembang ke lanjut sampai kepada tingkat mahir. Saya dengar di Unisped, Kris itu kalau sampai mahir, alhamdulillah loh diakui separuh dari tuntutan SKS di S1. Betul, iya. Hampir 70-an lebih ya Bu Dia kata Iya, dia. yang di IFET sampai 70 Pak. Iya Bu Maria, cerita ke saya Pak Anas, kita akui kalau yang sampai mahir. Apalagi kalau teman-teman ikut diklat-diklat teknis, wah itu bisa tinggal mungkin 3 semester aja lagi itu. Iya, sekitar 2 tahun udah lulus Pak. Iya, itu kan sudah sangat menguntungkan dari sisi waktu, biaya dan tenaga gitu ya. Karena dulu 2000 berapa ya, 2 tahun ini berjalan, Pak Nas sudah merintis dulu namanya konversi. Ada namanya bantuan konversi kepada LPTK yang punya prodi PAUD, yang punya prodi PLS itu kita kembangkan ya. Oke. Jadi itu gambarannya. Nah, sekarang saya ingin masuk, ini penting di bagian sini, tolong diperhatikan semua baik panitia maupun peserta. Jadi teman-teman, sekali lagi ada 9 mata diklat yang akan teman-teman tuntaskan dan semua itu menjawab kebutuhan untuk proses pembelajaran yang berkualitas. Ada konsep dasar, ada pertumbuhan pengembangan anak, ada pengenalan ABK, cara belajar, perencanaan, penilaian, kesehatan gizi, komunikasi dan etika dan karakter. Nah, ini dituntaskan melalui 2 tahapan besar. Tahap 1 namanya pendalaman materi. 48 jam. Boleh secara luring, boleh secara daring. Apa bedanya? Kalau luring nggak pakai sistem belajar, nggak pakai LMS. Anda nggak pusing-pusing masuk dalam sistem. Nggak harus punya akun SIMPKB, nggak perlu. Kalau luring ya. Jadi luring itu bisa dilakukan secara virtual. Bisa juga kombinasi antara tatap muka langsung dengan virtual. Itu boleh. Ya, jadi kita kasih keleluasaan, kita kasih kemerdekaan. Yang penting jamnya tercapai. Karena ada yang tanya sama saya, Pak Nas boleh nggak? Karena masih COVID, kami tatap mukanya separuh, 50%, nanti sisanya 50% dari mata diklat itu kita virtualkan. Ya, kita lakukan tidak dengan tatap muka. Nggak apa-apa. Ya, karena yang aktif yang mengatur semua proses itu namanya PPM, pelatih, maka ini masih kita namakan luring.
Kalau sudah yang mengatur itu sistem, seperti contoh di sini, kalau yang dalam jaringan itu ada belajar mandiri, ada ruang kolaborasi, ada penguatan, ada refleksi, itu namanya sistem tuh. Anda nggak boleh ngacak-ngacak, nggak boleh maunya sendiri. Semua peserta mengikuti hal yang sama. Itu namanya daring. Ya, ini supaya clear nih, karena saya mohon maaf nih, di perguruan tinggi aja kemarin agak berdebat saya dengan Pak, itu kan daring Pak. Yang mana yang Ibu maksud daring? Kemarin kami pakai Zoom, tapi pakai sistem belajar nggak LMS? Enggak. Oh, itu bukan daring Bu, itu tetap namanya luring. Karena tidak menggunakan yang namanya learning management system, ya. Iya, jadi gitu. Nah, teman-teman, 9 mata diklat selama 48 jam Anda harus lalui itu. Ya, harus semuanya dilaksanakan, dan sebelum pindah ke tahap kedua 210 jam tugas mandiri, ada satu momen di mana Anda harus uji kompetensi mencapai minimal angka 70. Dari mana tuh Pak Nas nilainya? Dari 3 kategori: keaktifan, kehadiran, penyelesaian tugas-tugas, sama post-test. Kemarin teman-teman sudah pretest ya? Ya, Sudah? sudah. Pretest nggak usah dipikirin. Pretest itu mau besar nilainya, mau kecil itu enggak. Nanti yang menentukan itu post-test. Tapi post-test itu hanya 20% bobotnya. Yang kehadiran 30%, yang penyelesaian tugas-tugas itu 50%. Sehingga untuk mencapai angka 70 itu dari 3 kategori tadi. Bukan 70 itu nilai post-test. Karena teman ada tuh, Pak, saya post-test saya cuma 68, berarti saya nggak lulus ya, nggak bisa ke tugas mandiri. Enggak, nanti kan ditambah nilai tugas-tugas. Kan ada tugas-tugas ya? Iya Pak, tiap materi ada Pak. Oh, Ya, banyak tiap modul tugas-tugas ada. nanti. Oh, baik kelompok maupun individu. Terus kan dinilai kehadirannya, keaktifannya. Siapa yang banyak absennya itu ya hati-hati aja kalau banyak absen, dan rugi Anda kalau misalnya ada absennya, harus masuk semuanya gitu ya. Nah, kalau sudah mencapai angka 70 passing grade itu, baru Anda boleh masuk ke tahap kedua namanya tugas mandiri. Ngapain itu Pak Nas di sana? Praktek, mengimplementasikan mata diklat. Tetapi kita nggak nyuruh 99-nya dipraktekkan, enggak. Di dasar cukup banyak, memang hanya 4 yang kita minta. 1, bagaimana Anda bisa menyusun rencana pembelajaran, bagaimana Anda bisa melaksanakan pembelajaran, bagaimana Anda bisa menilai, bagaimana Anda bisa menerapkan kesehatan gizi, materi itu dalam bentuk namanya PHBS. Pembiasaan hidup bersih sehat. Itu wajib, ya. Sudah ada pembagian waktunya. Lalu ditambah pilihan. Pilihannya apa? Anda boleh melaksanakan identifikasi perkembangan anak, atau memilih materi tentang tentang komunikasi. Ya. Nah, kalau sudah di satuan PAUD Anda laksanakan 133 JP, Anda akan dibawa ke nuansa yang berbeda, namanya kunjungan belajar lokal. Kunjungan belajar lokal itu apa? Peserta dibawa oleh panitia ke satuan PAUD yang sudah ditentukan oleh panitia untuk melaksanakan semacam studi banding. Di sana nanti yang ketempatan menjelaskan program-program yang ada di satuan itu kayak apa, terkait dengan perencanaan, terkait dengan cara belajarnya, terkait dengan penilaiannya, sehingga ada wawasan baru yang Anda terima dibandingkan dengan satuan Anda yang kemarin sudah praktek selama 133 jam. Jadi ini adalah modifikasi setelah Bank Dunia mengadop diklat ini, lalu menambah ada KBL. Kami terima karena itu bagus gitu loh. Awalnya dulu Budia ikut 2012 nggak ada KBL. Belum ada Pak, belum ada. Ya, kami terbuka kalau ada sesuatu pengembangan yang bagus, kenapa enggak? Gitu. Nah, kemudian di samping nambah KBL, kami tambah namanya pengimbasan. Apa ini pengimbasan Pak Nas? Pengimbasan itu karena peserta sudah melalui proses yang cukup panjang, 48 jam sudah dilalui, 133 sudah dilalui, 21 sudah dilalui, kan sudah banyak tuh. Maka saatnya lah teman-teman tuh berbagi kepada guru lain yang belum pernah ikut diklat,
untuk mengimbaskan apa yang teman mau imbaskan dari mata diklat yang ada. Nggak usah seluruhnya. Apa yang Anda kuasai, Anda sampaikan di situ. Aturan mainnya satu peserta minimal satu guru lain yang diimbaskan. Di mana tempatnya? Di gugus PAUD atau di pusat kegiatan gugus. Ternyata Bu Dia, ini kami lakukan jauh sebelumnya kemarin. Sekarang pemerintah menetapkan nih kebijakan baru yang sedang disusun apa? Menghidupkan kembali komunitas belajar guru. Ya. KKG, MGMP, ya, gugus, PKG akan dihidupkan kembali. Namanya sekarang komunitas praktisi. Nah, jadi nanti di komunitas praktisi itu akan banyak sekali guru berdiskusi, guru sharing, guru berbagi di situ supaya itu menjadi tempat untuk apa ya? Mengasah, tempat untuk berbagi, tempat untuk meningkatkan kompetensi di komunitas praktisi tadi itu. Nanti tentunya menggunakan platform-platform yang ada untuk bahan apa namanya rangsangannya itu ya, belajar dari situ, lalu di situ ada dialog-dialog, ada diskusi dan sebagainya. Pak Nas, saya bingung nanti waktu praktek itu kayak apa. Nggak usah bingung, ada PPTM. Siapa itu PPTM? Pembimbing praktek tugas mandiri. Mereka ini udah kita bintek. Nah, mereka nanti akan mendampingi. Aturan mainnya satu PPTM itu maksimal hanya 10 orang. Nah, kalau ini peserta ada 2 kelas, berarti minimal ada 8 PPTM gitu yang akan mendampingi. Karena satu kelasnya itu kalau 40 ya, kalau 40 berarti ada 4 PPTM, kalau ada 2 kelas. Ini ada berapa jumlahnya Bu Dia? Kalau Ada 200 dan kami ada 40 mentor yang mendampingi, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi kalau memang karena di pola yang ini ditambah nanti ada mentoring pasca diklat pun masih dikawal ya selama 6 bulan. Nah ini sedang saya tunggu nanti hasil evaluasinya. Jika memang ini baik, tidak mustahil model yang bekerja sama dengan Istolaram ini kita adopt untuk menyempurnakan gitu ya. Nanti bisa menjadi mungkin pilihan dulu yang mau melakukan itu. Nah, nanti kita lihat. Kalau ini ternyata jauh lebih baik, lebih efektif, kenapa nggak kita tetapkan nanti menjadi satu pola yang permanen, ya? Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah melalui pendalaman materi, udah ada nilainya di situ minimal 70, kemudian teman-teman ikut tugas mandiri, di situ juga dinilai oleh PPTM, nanti nilai akhirnya adalah nilai pendalaman materi ditambah dengan nilai tugas mandiri. Dengan bobot yang pendalaman materi itu 40%, lalu yang tugas mandirinya 60%. Jadi nggak usah khawatir nggak lulus, karena kalau teman-teman ngikuti saja, ngejalani saja semua itu, insya Allah akan terpenuhi. Ya, karena nanti di nilai akhirnya itu ada yang nilainya sangat baik, ada yang baik, ada yang cukup. Nah, cukup itu yang ada nilai minimalnya tadi 70 itu. Kalau kurang dari 70 nanti kurang. Ya. Itu nggak bisa dikeluarkan sertifikat. Terakhir, teman-teman, ini dampaknya ya. Saya nggak banyak cerita ini. Kalau terhadap Anda nanti rasakan sendiri deh. Kalau Pak Nas cerita nanti, Pak Nas jual kecap itu. Benar apa enggak, nggak tahu. Gitu ya. Nanti akan ada peningkatan kompetensi, akan ada peningkatan kualitas proses pembelajaran. Tapi bagi satuan, itu sangat bermakna karena apa? Satuan itu kan dalam 1 tahun itu pasti diakreditasi. Nah sekarang nih borang ya, instrumen-instrumen yang akan menjadi nilai dari penilaian akreditasi itu apa yang saya jelaskan tadi itu, Bunda. Dari sisi sertifikat diklatnya, kualifikasi pendidikannya, dari sisi dokumen perencanaan pembelajarannya, ketepatan strateginya itu menjadi nilai-nilai akreditasi. Jadi artinya kalau teman-teman melaksanakan apa yang sudah saya sampaikan tadi, layanan yang berkualitas, kemudian memenuhi standar pendidikan, lalu bisa menerapkan kurikulum merdeka, ya, itu nilainya nanti akan bagus ya. Nah, yang keempat saya ingin menjelaskan, teman-teman, ternyata yang punya rapot itu bukan cuma peserta didik loh. Ternyata pemerintah daerah itu juga punya rapot pendidikan. Rapot mutu. Jadi teman-teman itu bisa berkontribusi kepada daerahnya, pada Temanggung itu, kalau apa yang teman-teman lakukan itu sesuai dengan indikator ya kualitas, yaitu
memenuhi kualifikasi, memenuhi kompetensi, memenuhi proses pembelajaran berkualitas, ya, memenuhi layanan PAUD esensial, itu pasti nilainya akan bagus. Nah, nanti kalau bagus, itu pemerintah daerahnya pasti akan merasa dia berhasil. Tetapi kalau jelek, pemerintah daerahnya tuh nggak boleh marah, justru harus merubah semua kebijakannya dan harus meningkatkan, memperhatikan guru-guru PAUD-nya yang ada di Temanggung. Ya, jadi sebenarnya ini cara supaya pemerintah daerah itu bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan di kabupaten itu. Makanya perlu ada rapot, ya. Kalau tidak ada rapot nanti ya biasa-biasa aja, gitu ya. Lalu ada SPM yang harus dilakukan oleh pemerintah. Itu kewajiban pemerintah, haknya rakyat, yaitu standar pelayanan minimal. Dan yang terakhir, ada Perpres nomor 72, ini memang tentang stunting, ya. Tapi di situ, alhamdulillah, tanpa kita minta, yang merancang Perpres itu memasukkan bahwa setiap kabupaten harus ada pelatih diklat berjenjang, minimal 20 orang. Nah, nggak bisa jadi pelatih diklat berjenjang dasar kalau belum ikut diklatnya. Terus setiap kelurahan, setiap desa yang ada PAUD, maka gurunya harus didiklat. Ini menjadi poin penting Perpres ini karena apa? Karena ternyata diklat kita diakui, ya. Ya saya sih logikanya internasional mengakui, masa nasional enggak, gitu ya. Maka di Perpres itu tercantum ada diklat dasar, ya, di situ karena memang masih basic, ada pelatihan-pelatihannya dan ada implementasi dari PAUD HI-nya. Nanti Anda boleh baca itu Perpres 72 tahun 2021, ya. Terutama di lampiran di halaman 20, 21 sampai 22 itu tertera yang saya ceritakan. Itu teman-teman, Bunda Rika, Bunda Dia, Bu Bimu, dan Bunda Evi serta yang lainnya yang bisa saya sampaikan sebagai informasi tentang kebijakan dan program pembinaan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan, motivasi, dan juga tekad yang kuat untuk meningkatkan profesionalitas teman-teman sebagai guru PAUD. Karena seorang guru PAUD itu adalah seorang yang memiliki suatu profesi yang mulia, yang harus terus-menerus ditingkatkan kemampuannya, kualitasnya, supaya menjadi orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Makasih, saya kembalikan ke moderator, Bunda Rika, dan saya cukupkan sementara untuk, mungkin masih ada waktu untuk kita tanya-jawab. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nasruddin yang telah memberikan materi kebijakan kepada kita semuanya, yaitu kita harus jadi agen perubahan, ya Pak. Kita harus bisa upaya memulihkan pembelajaran pada satuan PAUD ini. Ini masih ada waktu untuk sesi tanya jawab, ya Pak. Kita silakan teman-teman untuk menanyakan materi tentang kebijakan PAUD ini. Oh ya, ini sudah ada yang raise hand. Silahkan kepada TMGM, gimana ini kok tadi hilang ya? Oh ya, ini TMGM 029 kepada Ibu Diah Irianti, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nasruddin, Bu Diah, dan kepada panitia dan semua peserta diklat pada kesempatan pagi ini. Hari ini saya bukan mau bertanya ya Pak, tapi mau seperti testimoni. Jadi pernah bersua dengan Pak Nasruddin sudah lama sekali waktu mengisi di Temanggung dulu, dan apa yang Bapak sampaikan saat itu juga berkaitan dengan diklat ini, bagaimana manfaatnya kemudian bisa memangkas kalau mau kita kuliah seperti itu nggih Pak. Dan alhamdulillah saya juga sudah ikut diklat sampai dengan tingkat mahir baik melalui metode luring maupun daring nggih Pak. Kemudian yang mau saya sampaikan bahwa bermanfaat sekali, karena tadi seperti yang di chat Bu Evi bahwa di Kabupaten Temanggung tahun ini banyak sekali yang bisa menempuh pendidikan di Univet dan memanfaatkan sertifikat dari diklat dasar sampai dengan diklat mahir. Dan alhamdulillah di lembaga saya ada 8 orang yang alhamdulillah sekali tahun ini bisa ikut pendidikan di Universitas Veteran itu.
Seperti itu nggih Pak. Jadi terima kasih sekali, dan tahun ini alhamdulillah dapat kesempatan menjadi mentor di Diklat Dasar Tolaram ini, sebuah pengalaman yang luar biasa sekali, dan dengan mengikuti yang 48 JPL ini kembali seperti recharge ya, mengecas kembali pengetahuan-pengetahuan lama yang memang tahun ini sekarang ini sudah banyak perubahan, sudah banyak hal-hal yang alhamdulillah kata Bu Lilis betul. Jadi icip-icip pengetahuan-pengetahuan baru, kebijakan-kebijakan baru yang memang belum diketahui sama sekali. Terima kasih Bapak. Saya kembalikan ke Bu Rika. Ini testimoni. Ini Bu Dia adalah mentor kita, Pak, ya kebetulan. Ya. Ya, silakan teman-teman, jika ada pertanyaan lagi silakan untuk raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Nih, mumpung masih bersama Pak Nas nih, manfaatkan kesempatannya untuk bertanya. Silakan teman-teman semuanya. Ya, sambil nunggu yang lain mungkin Bunda Rika saya bisa respon ya apa yang dikemukakan oleh Bunda Dia. Ya, udah Dia. Ya, Bunda makasih banyak ya testimoninya. Tadi kan saya sengaja saya nggak mau jual kecap nanti biar teman-teman aja gitu yang mengemukakan gitu ya. Ternyata terima kasih dan saya merasa sangat bersyukur kalau apa yang dulu pernah kita ketemu ya, tahun berapa dulu Bunda ya, di saya Temanggung itu sudah cukup lama ya, itu apa yang saya sampaikan bahwa diklat ini akan berdampak untuk mempercepat peningkatan kualifikasi. Nah teman-teman sudah merasakan manfaat itu. Tadi ada 8 orang gurunya di tempat Bunda yang ikut, luar biasa ya. Dan sampai sekarang saya berjuang terus, saya selalu berkomunikasi dengan Unisped, saya berkomunikasi dengan Upgris, saya berkomunikasi dengan provinsi lain yang belum punya. Pokoknya Pak Nas ngomporin kemana-mana, ayo buka RPL, ayo bantu guru-guru PAUD supaya bisa memenuhi kualifikasi akademiknya gitu ya. Jadi saya kira ini hal yang sangat penting ya untuk kita teruskan gitu ya. Makasih. Jadi Bunda Dia ini salah satu yang sudah mengikuti sampai level yang tertinggi dan sekarang sudah perannya naik gitu ya, menjadi mentor, menjadi PPM gitu ya. Jadi di jenjang ini Bu Dia ini menarik ya. Kalau Anda guru ikut diklatnya, nanti kita kasih kesempatan untuk menjadi orang yang membina guru yang lain, menjadi pelatih. Kan ada PPM, ada PPTM, bahkan nanti di atasnya tuh ada yang namanya master. Nah, master itu yang melatih PCP. Kalau tadi saya katakan kabupaten dituntut punya pelatih, nah itu yang melatih bukan lulusan diklat, tapi yang melatih itu adalah lulusan master. Ya, kita punya master diklat ya, jadi ada PCP, ada pendidikan calon master, ya. PCM, jadi ada PCP, ada PCM, dan itu master-master itu orang-orang yang memang merancang ya bahan ini. Misalnya Bu Yuli pernah terlibat ya, kita libatkan Bu Nia dan sebagainya, itu orang-orang yang memang sudah levelnya itu. Nah nanti ini harus banyak kita siapkan gitu ya, supaya nanti teman-teman itu nggak pernah berhenti untuk meningkatkan kapasitas. Betul. Ini di kolom chat ini ada pertanyaan nih, kalau boleh Pak Nas. Ya, silakan Pak Nas dari Ibu Titi Haryani. Iya, dari siapa nih, Bu? Assalamualaikum Pak Nas, apakah ada kesempatan untuk guru PAUD non formal ikut PPG? Jadi gini Bunda, persoalan kita saat ini memang ada pada regulasi, gitu ya. Kalau kemampuan itu sudah diakui oleh semua. Nah, undang-undang itu adalah peraturan yang bukan yang tertinggi ya, tetapi dia cukup tinggi karena dia ditetapkan oleh anggota dewan yang terhormat, yaitu Undang-Undang 14. Kalau di Undang-Undang Sisdiknas nggak ada larangan non formal itu untuk ikut PPG gitu ya. Nah ini kan kita ini di Indonesia memang agak aneh juga gitu ya, punya Undang-Undang Sisdiknas sendiri, ada Undang-Undang Guru dan Dosen sendiri, ada Undang-Undang Perguruan Tinggi sendiri gitu ya. Kan menjadi apa antara yang satu sama yang lain, levelnya sama tapi
isinya saling tidak sinkron gitu. Nah, sekarang teman-teman ini sedang dibenahi nih oleh pemerintah. Yang sudah ada undang-undang macam-macam itu nanti akan disatukan. Nah, namanya tetap undang-undang sistem pendidikan saja. Jadi nanti undang-undang guru nggak ada, undang-undang perguruan tinggi nggak ada, yang ada hanya undang-undang sistem pendidikan nasional. Nah, draftnya yang beredar, mungkin Bu Dia itu sudah membaca ya. Ya. Draftnya yang ada itu, sepengetahuan saya itu, nanti tetap ada jalur, tetapi yang dilihat bukan jalurnya, teman-teman, tapi bagaimana pemenuhan standar-standarnya. Jadi kalau ditanya sekarang, karena belum jadi nih revisinya, belum diketok itu, kita masih menggunakan aturan yang banyak-banyak itu. Ada Undang-Undang 20, ada Undang-Undang 14, ada Undang-Undang tentang perguruan tinggi yang membuat menjadi tidak terlalu kondusif gitu. Makanya sekarang disatukan semua menjadi satu, hanya satu nanti undang-undangnya, dan di situ nanti ada kesempatan buat teman-teman baik yang formal maupun yang non formal, kompetisinya pada pemenuhan standarnya. Artinya kualifikasinya dipenuhi, kompetensinya dipenuhi, proses pembelajaran berkualitasnya dipenuhi, maka siapapun dia itu akan bisa. Itu ke depan diarahkan ke sana. Termasuk nomenklaturnya itu juga sudah dibuat di situ, hanya ada 3 kalau nggak salah Bu Dia, itu hanya ada kata guru, lalu dosen sama instruktur, gitu ya. Nah nanti semuanya akan masuk di mana nih kita guru-guru PAUD, ya di kamar yang namanya guru itu gitu loh. Artinya kan tidak dibeda-bedakan. Kalau sekarang ini kan kadang-kadang yang di non formal bukan disebut guru, disebut apa misalnya hanya pengasuh PAUD atau apa gitu ya. Nah, tapi nanti akan dibuat seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Kalau saya sih nggak usah berpikir macam-macam undang gitu, pokoknya penuhi aja lah kewajiban-kewajiban kita. Insya Allah nanti hak-hak itu akan ngikut loh. Jadi kalau Anda mengutamakan kewajiban, hak itu insya Allah, kan Tuhan nggak tidur, Tuhan Maha Adil, pasti akan memberikan apa yang kita inginkan dari yang dalam tanda petik itu apa yang harus kita terima gitu ya. Jangan kita balik. Saya nuntut hak dulu, tapi kewajibannya belakangan. Itu kalau yang kayak gitu tuh kalau lagi sholat yang muslim tuh berarti bacanya gini, iya karena stain wa iya karena budu gitu ya. Karena dia minta dulu baru mengabdi, bukan mengabdi dulu baru meminta gitu ya. Harusnya penuhi dulu kewajiban baru akan mendapatkan mendapatkan hak-haknya ya. Pak Nas, PAUD non formal di Kabupaten Temanggung kebanyakan usia anak didiknya 3-4 tahun. Nah, apakah kesempatan untuk ikut sekolah penggerak? Nah, sekolah penggerak itu diprioritaskan bagi yang sedang melayani anak di PAUD itu usia 5-6 tahun. Halo. Jadi dari siapa nih? Bunda Romi ya? Ya Pak Nas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Kalau Bunda bukan Bunda, di Temanggung banyak yang melayani 3-4, itu belum bisa memenuhi syarat untuk menjadi satuan PAUD penggerak. Tapi kalau Anda melayani anak 5-6, apakah itu KB, apakah TK, itu memenuhi persyaratan. Dan yang dites itu bukan satuan PAUD-nya, tapi kepala satuan. Jadi kepala satuannya, makanya tadi Pak Nas jelaskan dari 4 kategori layanan yang bermutu itu kuncinya ada di kepala satuan. Apakah dia seorang instructional leadership yang bagus atau tidak, ya, seorang kepemimpinan pembelajaran atau tidak. Kalau dia seorang kepemimpinan pelajaran yang hebat, dia akan mampu membawa satuan PAUD sebagai suatu organisasi, sebagai suatu satuan ke arah yang bagus. Jadi mohon maaf untuk yang 3-4 belum dulu ya, nggak apa-apa. Nanti ini kan sekolah penggerak akan bergerak terus sampai terus karena durasinya 3 tahun ya, satu periode itu. Ini sudah direkrut angkatan kedua, nanti angkatan ketiga dan seterusnya. Nah, nanti yang bukan sekolah penggerak nggak apa-apa, akan mengikuti apa yang sudah dilakukan. Jika memang sekolah penggerak jauh lebih baik, sekolah penggerak itu diharapkan bisa menularkan kepada sekolah-sekolah lain yang di sana. Ya. Baik, terima kasih Pak Nas.
Assalamualaikum. Kalau chat masih ada lagi yang bertanya ya Pak Nas? Mohon maaf kami sebagai guru PAUD non formal mohon pencerahan berkenaan dengan SIM PKB karena banyak yang kesulitan mengakses dan mengaktifkannya. Teman-teman, semula pada saat waktu itu Pak Nas belum bersama pimpinan turunnya bergerak itu kita terkunci yang non formal itu tidak bisa mengakses itu. Tapi pada saat 2021 kita membuka layanan diklat berjenjang moda daring itu, kami meminta kepada pengembang SIM PKB untuk membuka. Dan sekarang sudah terbuka, sudah bisa. Ya. Jadi teman-teman itu, bahkan teman-teman yang di bawah kewenangan Kemenak saja, teman-teman RA, itu bisa mengakses SIM PKB. Mereka kan punya Simpatika ya. Mereka saja bisa, apalagi kita yang di dalam di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi sebenarnya kalau ada yang mengalami kesulitan, ini ada miss saja di apa operator atau apa. Karena sesungguhnya semua guru-guru kita itu berhak mendapatkan akun itu. Bahkan sekarang ditambah loh satu akun lagi namanya akun belajar.id. Dan itu juga udah dibuka. Untuk apa? Kalau teman-teman nanti mau masuk ke platform Merdeka Mengajar, itu yang banyak ya, menu-menu itu, ribuan itu bahan-bahan yang bisa kita pelajari, itu harus pakai akun belajar.id. Kalau guru belajar dan berbagi masih pakai SIM PKB gitu ya. Jadi kita makanya kasih dua-dua. Dua-dua akun itu teman-teman bisa mengakses itu. Dan tolong kalau sudah punya, jangan dibiarin gitu loh. Sayang punya akun tapi nggak dimanfaatkan, masuk ke dalam jaringan, masuk ke dalam, misalnya ada diklat teknis yang itu tanpa ada LPD, tanpa ada pelatih, yang penting Anda sudah punya karcisnya, maka langsung mendaftar di dalam sistem itu dan Anda belajar secara mandiri, secara autodidak. Ya, harus gitu ya, teman-teman nggak boleh pasif ya, harus aktif untuk sana. Bisa mengakses SIM PKB tapi tidak bisa ikut PSP. Nah, kan mengaksesnya iya, tapi PSP itu ada syarat-syaratnya. Ya, program sekolah penggerak harus ada persyaratannya gitu. Dan tadi kalau misalnya tidak mengampu anak 5-6 nggak bisa, lalu ada persyaratan-persyaratan lain. Ya, jadi kalau tidak bisa mengikutinya karena ada aturan yang memang harus kita penuhi. 9.33. Nggak kerasa ya. Pokoknya kalau sama Pak Nas tuh nggak terasa, Pak. Betul. Cepet banget waktunya, Pak. Bunda, sebelum berakhir ya, saya izin ya melalui moderator panitia, saya ingin menyampaikan closing statement itu. Yang pertama, Bunda, syukuri bahwa menjadi guru PAUD itu adalah satu profesi yang sangat mulia. Sepakat itu, teman-teman? Sepakat, Pak. Sepakat, guru PAUD itu adalah profesi yang mulia. Nah, kalau Anda mensyukurinya, maka jadilah guru PAUD yang memang ahli di bidang PAUD. Karena apa? Kalau Bunda nggak ahli di bidang PAUD, nanti kalau dalam agama Islam, mohon maaf, dikatakan begini, apabila suatu pekerjaan dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saja masa kehancurannya. Apabila guru PAUD tidak dilakukan oleh guru PAUD yang profesional, yang ahli, nanti anak kita 20-30 tahun akan datang nggak jadi anak-anak yang berkualitas. Nah, kalau Anda sudah sepakat untuk menjadi orang yang ahli di bidang PAUD, maka yang kedua, jadilah teman-teman itu sebagai manusia pembelajar. Karena nggak ada kata lain kecuali kita harus belajar. Belajar itu apa sih? Perubahan. Makanya anggota HIMPAUD itu harus menjadi agen penggerak. Nah, gitu. Karena apa? Orang yang selalu berubah ke arah yang lebih baik. Terus yang ketiga, teman-teman nggak boleh tidak mau merubah paradigma berpikir menghadapi kondisi sekarang. Perubahan mindset itu diperlukan. Karena apa? Kalau Anda tidak mau merubah, nanti kita yang akan tergilas dengan zaman yang sekarang ini sudah berubah. Kalau sekarang sudah teknologi di dalam proses pembelajaran, kita jangan menghindar dari itu. Kita yang harus menggilas zaman itu. Nah, ini harus dirubah nih mindsetnya. Jangan ada lagi
Saya sih udah begini aja deh, nggak perlu lagi lah, udah cukup lah begini aja. Itu orang yang nanti akan tergilas dengan zaman karena dia tidak mau merubah. Terakhir, Bunda, hidup ini cuma sebentar. Setelah kehidupan di dunia, kita akan memasuki kehidupan yang berbeda dengan alam dunia ini, dan kita perlu bekal. Maka jadikanlah profesi guru PAUD ini sebagai investasi untuk kehidupan kita sesudah hidup di dunia ini. Amin. Apa yang ada di dunia ini, harta, jabatan, kecantikan, semua itu akan kita tinggalkan. Nanti yang nemenin kita cuma satu, namanya amal-amal baik selama hidup di dunia. Guru PAUD itu ladang amal-amal baik selama kita hidup di dunia ini. Ayo, guru PAUD itu pasti orang yang suka sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu nggak harus uang. Senyum aja udah sedekah. Nah, mana ada guru PAUD yang masuk kelas cemberut? Nggak ada. Kasih senyum. Guru PAUD adalah orang yang ngasih ilmu yang manfaat. Kan nggak mungkin Anda ngasih ilmu yang nggak manfaat sama anak-anak kita. Dan guru PAUD adalah orang-orang yang sedang menyiapkan anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang soleh dan soleha. Bukankah itu yang akan menjadi amal abadi nanti sesudah kita meninggalkan dunia ini, Bunda? Betul ya? Betul. Nah, jadikanlah profesi ini sebagai ladang untuk kehidupan di dunia setelah di dunia. Lengkapi dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah untuk beribadah, dan terus bekali dengan ilmu supaya Anda betul-betul menjadi orang yang ahli di bidang. Itu saja yang Pak Nas bisa sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi motivasi kepada teman-teman. Dan teman-teman, saya doakan semua mengikuti kegiatan ini dengan lancar, semangat, ya, tanpa ada yang putus asa dan dapat hasil yang terbaik. Ya, terima kasih. Insya Allah. Assalamualaikum Pak Nas. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Mas. Mas mau izin foto bersama dulu. Kepada Teman, Bapak kita foto Nasruddin yang bersama telah dengan memberikan. mohon maaf teman-teman, kita bisa foto Evi? bersama dengan Pak Nasruddin. Bersama Bu Evi, mohon Iya. maaf saya tak closing dulu ya. Ya, tuh, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Nasruddin yang telah memberikan materi kebijakan ini. Tentunya akan memberikan semangat ke teman-teman semua ini di chat. Luar biasa Pak Nas, terima kasih Pak Nas. Kita jadi tambah semangat gitu katanya Pak Nas. Ya, semoga kedepannya teman-teman juga lebih semangat. Bahwasanya tadi juga dibahas kita harus menjadi agen perubahan untuk memulihkan pembelajaran pada satuan PAUD. Dan tadi juga dibahas oleh Pak Nas tentang peningkatan kualitas layanan PAUD. Yang pertama adalah kualitas proses pembelajaran pada satuan PAUD. Yang kedua, kemitraan dengan orang tua. Yang ketiga, pemenuhan layanan esensial PAUD. Yang keempat, kualitas kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya satuan PAUD. Dan satu hal tadi, teknologi nggak bisa menyentuh hati. Maka dari itu, bagaimana kita anak-anak itu butuh sentuhan hati, dan ini adalah PR dan tugas kita sebagai guru PAUD untuk menyentuh hati, karena teknologi tidak bisa menyentuh hati ya. Dan teman-teman, manfaat dari diklat ini ada 9 mata diklat akan menjawab kebutuhan kita untuk menuju pembelajaran yang berkualitas, seperti itu kata Pak Nas tadi. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Nas yang telah memberikan kita materi yang sangat luar biasa. Pak Nas, ada pantun nih, biasa Pak. Pergi ke kota beli cincin, jangan lupa membeli baju. Cakep. Terima kasih kepada Bapak Nasruddin, semoga bahagia dan sehat selalu. Ya teman-teman, silakan. Setelah ini kita foto bersama dengan Bapak Nasruddin. Ya silakan teman-teman untuk diaktifkan kameranya. Monggo Pak Fajar untuk memandu kegiatan foto ini. Baik, silakan teman-teman untuk bisa buka kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Kita mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Halaman keempat.
Halaman kelima. Ada 10 halaman ya. Halaman ke-6. Halaman 7. Halaman 8. Halaman 9. Dan yang terakhir, halaman 10. Baik, sudah. Terima kasih teman-teman semua. Silakan saya kembalikan ke Bunda Rika. Matur nuwun Pak Nas. Terima kasih Pak Nas. Ya, sama-sama Bunda. Bunda Mimo, makasih Bunda. Salam hormat Pak. Lalu bisa berkontribusi ya buat teman-teman di Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Salam untuk ya. Ya untuk paman ya, paman Bunda Mimo ya. 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 Oke, makasih Bunda Dia, makasih. Salam sama Pak teman-teman Nas. Paudi ya. Nggih, saya sampaikan nanti Pak. Monggo Pak, matur nuwun. Ya, hari ini saya harus memfasilitasi yang pakai agung-agung semua nih, Temanggung sama Tulung Agung. Jadi setelah ini ke Jawa Timur, ke Tulung Agung, teman-teman sudah menunggu. Kemarin sebenarnya bentrok sama-sama jam 8, tapi alhamdulillah yang Tulung Agungnya mengalah menjadi jam 10 ini. Syukurlah, saya ketemu Pak Nas. Terima kasih, sukses selalu, pamit Iya, ya. Pak. Nggih, matur nuwun. Sehat selalu. Terima kasih. Mari, Assalamualaikum. salam. Salam. Teman-teman, untuk acara selanjutnya adalah nanti kita akan kembali lagi di materi perkembangan AUD pada pukul 10. Ya Bu Evi, silakan ada informasi yang akan disampaikan kepada teman-teman. Bu Romi, ada yang mau disampaikan kemarin? Enggak, break dulu ya. Dulu aja ya, Bun. Oke. Ya. baik. Nanti kita kembali lagi pukul 10. Iya, Terima iya. kasih Ya, teman-teman. Iya. Terima kasih. Silakan istirahat dulu. Terima kasih Bu Lili. Ya. Berarti sosis sudah apa ngono? Papeda ora wis ngono. Ya papeda. Di tengah padatnya kesibukan keseharian Anda, kapan biasanya Anda meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak? Sebelum kerja, setelah kerja, atau pada akhir pekan saja? Lalu, apakah Anda pernah merasa komunikasi terkesan tidak efektif karena tidak adanya respon balik dari anak yang akhirnya membuat hubungan di antara keduanya menjadi tidak harmonis? Jangan khawatir, komunikasi dapat menjadi efektif dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang biasa kita lakukan. Lalu, kebiasaan-kebiasaan apa sajakah yang dapat membangun komunikasi efektif? Biasakan mendapatkan perhatian anak sebelum berbicara. Saat berkomunikasi, selaraskan tubuh dan kontak mata Anda dengan anak. Berbicaralah dengan jelas dan gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti. Gunakanlah pilihan kata-kata yang positif. Sebagai bentuk perhatian saat anak Anda sedang berbicara, cobalah untuk mendengarkan. Secara aktif memberikan umpan balik dan gunakan gumaman-gumaman empati. Tunjukkan tindakan positif dan perhatian Anda dengan mengungkapkan rasa sayang dan kangen Anda. Tanyakan tentang keseharian dan keadaan mereka. Berikan kata-kata pujian. Meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Ucapkan terima kasih sebagai bentuk apresiasi. Tawarkan bantuan kepada mereka. Siap sedia kapanpun anak Anda membutuhkan. Dan jangan lupa bahwa anak Anda adalah hadiah terindah dari Tuhan. Bagaimana? Tidak sesusah yang Anda bayangkan, bukan? Mari kita terapkan komunikasi efektif bagi seluruh keluarga Indonesia.
Rambat-rambatan angus kalau kenae tagi-tagi saya sudah ketan apa ibu saya itu betul tapi saya apa Mungkin Bu Nanu itu kali apa sebelas. Apa ya? Yang jualan sego urat. bisa kayak banyak bisa kayak juga ketan kita seribu Siapa yang jualan gorengan? Matengan. Teman-teman jangan lupa nutup mute-nya ya, mic-nya ya. Tahukah kamu kenapa usia dini pada anak itu penting? Usia dini atau biasa juga disebut usia emas merupakan masa di mana otak berkembang pesat.
Saat bayi baru lahir, mereka sudah dianugerahi 100 miliar sel otak yang belum saling terhubung. Dengan berbagai pengalaman indera yang diterima, akan memperkuat dan memperbanyak sambungan antar sel sehingga menjadi rimbun. Otak yang rimbun menjadi penentu tingkat kecerdasan anak. Menurut para ahli, proses perkembangan kecerdasan otak anak 50%-nya terjadi di usia 0 sampai 4 tahun. Selebihnya lagi berkembang sampai usia 18 tahun. Masa usia dini merupakan masa penting yang perlu mendapatkan penanganan sedini mungkin. Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa masa anak usia dini merupakan masa perkembangan yang sangat pesat dan menjadi dasar bagi kehidupan selanjutnya. Dengan belajar menggunakan isyarat tubuh dan kata-kata yang tepat, mereka akan mulai berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih kompleks di tiap jenjang usianya. Untuk keterampilan interaktif usia 1 tahun, si kecil akan mencari objek yang spesifik untuk membantu dalam perkembangan keterampilan sosialnya. Dia ingin menjadi pusat perhatian dan sangat membutuhkan sosok ibunya untuk berada di dekatnya. Dia juga akan sangat memperhatikan apakah lingkungan sekitar cocok dengan dirinya. Untuk keterampilan interaktif usia 2 tahun, si kecil akan mengembangkan fondasi untuk masa depan. Misalnya dengan belajar mengatur perasaannya serta berinteraksi secara positif dengan orang lain. Ia akan menikmati bermain dengan anak-anak lain. Di masa ini, orang tua berperan dalam mendorong si kecil untuk berinteraksi dan bermain satu sama lain. Keterampilan interaktif usia 3 tahun, si kecil masih memerlukan orang dewasa yang ia kenali di sekitarnya supaya ia merasa aman saat mengeksplorasi dan berinteraksi dengan orang lain. Saat ia telah mendapatkan kebebasan waktu, maka ia akan mulai memiliki sahabat dan memilih untuk berteman dengan anak-anak lain. Keterampilan interaktif usia 4 tahun. Di usia ini, si kecil akan belajar hal apa yang menyebabkan perasaan tertentu muncul dan menyadari bahwa orang lain mungkin memiliki reaksi yang berbeda terhadap situasi yang sama. Ia belajar untuk mengatur emosi dan cara mengatasinya, seperti membicarakan mengenai perasaannya atau menggambar. Keterampilan interaktif usia 5 tahun. Pada usia ini, si kecil sudah bisa mengatur perasaan dan situasi sosial dengan kemandirian yang lebih besar. Ia akan menemukan cara untuk menenangkan diri sendiri, seperti pergi ke ruangan lain atau bernegosiasi dan berkompromi untuk menyelesaikan konflik. Dalam perkembangan si kecil, ada 6 aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu: pertama, aspek nilai moral dan agama. Berhubungan dengan penerapan nilai moral dan agama yang berlaku di masyarakat, seperti jujur, sopan santun, dan bekerja sama. Contohnya, melakukan kegiatan bersama, merapikan mainan, menjaga kebersihan kelas, berdoa bersama, dan menjenguk teman yang sakit. Kedua, aspek perkembangan motorik. Seiring dengan perkembangan fisik yang beranjak matang, perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Anak akan cenderung menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang cukup gesit dan lincah. Usia ini jadi masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik, seperti menulis, menggambar, melukis, berenang, atau atletik. Ketiga, perkembangan berpikir atau kognitif. Di dalam kehidupan, anak dihadapkan kepada persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Menyelesaikan suatu persoalan merupakan langkah yang lebih kompleks pada diri anak. Sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan, anak perlu memiliki kemampuan untuk mencari cara penyelesaiannya. Keempat, aspek perkembangan bahasa. Pada usia 1 tahun, selaput otak untuk pendengaran membentuk kata-kata mulai saling berhubungan. Anak sejak usia 2 tahun sudah banyak mendengar kata-kata atau memiliki kosakata yang luas. Pada usia 4-6 tahun, kemampuan berbahasa anak akan berkembang sejalan dengan rasa ingin tahu serta sikap antusias yang tinggi. Kelima, aspek perkembangan sosial. Perilaku sosial merupakan aktivitas dalam berhubungan dengan orang lain, baik dengan teman sebaya, orang tua, maupun saudara-saudaranya. Sejak kecil, anak telah belajar cara berperilaku sosial sesuai dengan harapan orang-orang yang paling dekat dengannya, yaitu dengan ibu, ayah, saudara, dan anggota keluarga yang lain. Keenam, aspek perkembangan seni, di mana si kecil mampu mengeksplorasi dan ekspresi diri, serta berimajinasi dengan gerakan sesuai irama musik, tari, atau drama. Misalnya mengenal alat musik, kegiatan musik gerak dan lagu, serta membuat hasil karya anak seperti menggambar dan meronceng. Dengan memperhatikan beberapa aspek tadi, maka dapat disimpulkan melalui pendidikan anak usia dini, inilah wadah yang paling tepat dalam memfasilitasi otak anak-anak agar mampu berkembang secara optimal.
Para orang tua tidak perlu khawatir anaknya merasa tertekan dengan adanya pendidikan anak usia dini. Karena di zaman sekarang, pendidikan anak usia dini sudah bervariasi dan pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran melalui bermain sambil belajar yang membuat anak merasa tidak sedang bersekolah. Jadi, jangan sampai usia keemasan anak Anda terlewatkan tanpa memaksimalkan aspek penting dalam perkembangannya dan juga memberikan dukungan kepada buah hati Anda. Agar apa yang didapatkan di sekolah dikembangkan lagi di rumah, agar tercipta keselarasan antara pendidik dan orang tua. kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh wayo wayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo.
Jangan gandengan dulu, yo oh oh wayo wayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu, yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu, yo oh oh wayo wayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, main-main gak usah, yo oh oh wayo wayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat, yo oh oh wayo wayo. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ke materi yang selanjutnya ya, Bun. Bu Evi, Bunda Nini sudah masuk? Sudah, saya nggak pergi-pergi ya, Bu Erna. Kita buka lagi deh. Udah siap. Bu Nini udah siap kah? Udah ada ya pasti? Sudah, saya sudah Hai. siap. Halo. Spotlight dong Bu Ninunya, biar kenal. Iya, waduh, masih di kantor ya? Masih pakai Iya, masker? aku di kantor ini, makanya mohon izin pakai masker ya teman-teman. Tambah cantik, tambah langsing, sip. Oh. Lama nggak ketemu nih, kita biasa gasak-gasakan soalnya. Ya, Mbak Nini ya. Sip, Bu Lilis. Tak pasrahkan padamu, Bu Nino. Oke. Monggo Bu Erna. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bunda Nino. Selamat pagi, Bunda Erna. Ya, terima kasih sekali sudah bergabung di acara Diklat kali ini. Sebelum masuk ke materi Bunda Nino di modul 2, yaitu perkembangan anak usia dini, saya bacakan kurikulum vitae Bunda Nino sekilas. Bunda Nino Helista, MPSI, beliau adalah seorang pakar pendidikan anak usia dini, pendidikan di Universitas Katolik Sugija Pranata, S1 Psikologi, S2 Psikologi juga di situ. Kemudian untuk pengalaman tahun 2016 sampai sekarang, beliau di PAUD Bukit Aksara Semarang sebagai kepala sekolah, mengantarkan Bukit Aksara sebagai juara 1 PAUD berprestasi sekota Semarang tahun 2013. Kemudian juga beliau juara 1 kepala sekolah berprestasi sekota Semarang tahun 2014. Kemudian ditunjuk sebagai PAUD percontohan nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015 sampai sekarang Direktorat Pembinaan PAUD, yaitu sebagai trainer nasional dan juga penyusun dan reviewer buku-buku pedoman pembelajaran PAUD. Tahun 2018 sampai sekarang beliau sebagai Teacher Developer Center. Kemudian tahun 2021 sampai sekarang di Mama Guru Expert Teacher, narasumber
dalam Mama Guru Virtual Conference 2021 dengan topik Home Project Based Learning. Kemudian untuk kontak Bunda Ninu adalah 081904464154. Begitu sekilas CV dari Bunda Ninu. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bunda Ninu. Disilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu. Rumahnya di bawah. Rumahnya Selamat siang atau pagi nih ya? Pagi menjelang siang ya. Ibu, Bapak, semuanya ada bapaknya nggak ini ya? Ada bapaknya nggak Bu Erna ini, Bu Erna? Ada Bunda. Ada Bunda. Ada ya? Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang nih Ibu Bapak semuanya, para peserta pelatihan guru pendamping muda ya PAUD terintegrasi mentoring untuk Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon kerjasama dari Ibu dan Bapak bagi yang tidak berkepentingan untuk berbicara dulu, bisa mohon di-mute untuk speakernya. Ya, mungkin panitia juga bisa membantu supaya bisa lebih kondusif. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Sampai kurang lebih 3 jam ke depan ya, nanti sampai menjelang jam 2. Kita akan berdiskusi bersama-sama terkait dengan modul yang kedua di diklat ini, yaitu terkait dengan perkembangan anak. Baik, sebelumnya supaya kita bisa lebih semangat, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk sedikit bergerak-gerak, walaupun kita ini sambil duduk, tetapi paling tidak ada sebagian dari anggota tubuh kita yang kita bisa gerakkan supaya bisa lebih refresh lagi. Saya mohon izin untuk share screen. Suara saya terdengar jelas ya Ibu Bapak? Jelas Bunda Nino. Jelas. Iya. Apakah yang saya bagikan sudah tampak di layar Ibu Bapak? Sudah, Bun. Sudah tampak. Baik, oke. Terima kasih. Kita akan ikuti gerakan dari video yang akan saya putar. Ibu dan Bapak silakan boleh nyalakan videonya kalau sinyalnya memungkinkan untuk kita nyalakan video supaya nanti semuanya jangan lupa sambil tersenyum saat bergerak. Tapi mohon maaf saya nggak bisa lepas masker karena saya sedang ada di kantor. Jadi mohon izin saya tetap menggunakan masker ya Ibu Bapak semuanya. Oke. Kita akan mulai. Aram sam sam, aram sam sam, aram sam. Guli 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 ram sam sam. Graphic graphic guli 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 sam sam. Kayaknya macet ya, Bu Nino. Iya, Bun. Bunda Nino, jaringannya nggak stabil. Berarti ini dari sana ya? Dari Iya. Bunda Nino ya? Iya. Terpental. Terpental ya. Jaringannya merah banget itu tadi. Mungkin bisa PowerPoint-nya dikirimkan ke Pak Fajar ataupun untuk Pak Fajar untuk tayangkan. Coba nanti tanyakan. Boleh ya. Untuk backup.
Belum balik ya, Bu Nino ya? Belum, Bun. Oke, belum jawab saya. Iya, belum masuk lagi. Belum. Ini terpentalnya tenanan, jangan-jangan mati lampu sana. Terpentalnya tenanan ya, Bun. Iya, kayaknya. Sabar ya, teman-teman ya. Kayaknya benar-benar nih. Sebentar. Sudah balikkah? Belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya. Saya nggak dikirimi materinya sih, dikirimi bisa cover. Coba di WA dari Bu Evi untuk ditanyakan ada apa yang bisa dibantu. Gigi, terima kasih. Bu Nino udah masuk? Bu Nino udah masuk, Pak? Oke, udah. Alhamdulillah. Ntar mic-nya udah. Oke, silakan Bunda Nino, mic sudah saya aktifkan. Oke, ya baik. Saya sudah masuk cukup lama tadi, tapi karena host meng-unmute saya sehingga saya tidak bisa menginformasikan. Ya, baik. Mohon maaf teman-teman semuanya, saya sempat keluar tadi. Kita akan lanjutkan ya. Semoga tidak terpental lagi nih. Semoga bisa bersahabat sinyalnya. Sebentar, saya izin untuk share screen kembali. Atau saya putarkan video arah Samsam. Ya, ini sudah Bu Lili, semoga sudah bisa nih sinyalnya. Oke, ya. Oke, kita lanjut ya, Ibu Bapak. Kita lanjutkan saja. Guli ram sam sam, oh ram sam sam, oh ram sam sam, guli ram sam sam, Rafi guli ram sam sam, Rafi guli ram sam sam. Asra. Oh ram sam sam, oh ram sam sam, guli ram sam sam, oh ram sam sam, oh ram sam sam, guli ram sam sam, Rafi guli ram sam sam, Rafi guli ram sam sam. As-suratul quswa. Oh ram sam sam, oh ram sam sam, guli ram sam sam, oh ram sam sam, oh ram sam sam, guli ram sam sam, oh Rafi guli ram sam sam, Rafi guli ram sam sam. Oke, baik. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Ya, kita langsung masuk kepada materi kita, yaitu terkait dengan perkembangan anak. Ibu dan Bapak, sebelum kita masuk ke materi,
Bentar, saya izin untuk share screen PowerPoint saya. Oke, baik. Sudah tampak di layar Ibu Bapak semuanya? Sudah, Bun. Sudah ya? Oke, saya besarkan. Baik, tujuan dari modul kedua ini yaitu tentang perkembangan anak. Kurang lebihnya adalah ada 4 hal berikut ya, di mana nanti harapannya Ibu dan Bapak bisa mengenali karakteristik anak, mengenali aspek perkembangan anak, kemudian bagaimana melakukan dukungan atau memberikan dukungan sesuai dengan tahapan usia perkembangan anak, dan bisa memberikan stimulasi melalui pembelajaran yang sesuai dengan usianya. Nah, ini yang kita perlu ketahui dan kita perlu pahami, sehingga nanti harapannya lewat diskusi kita selama 3 jam ke depan, kita bisa melakukan atau mungkin juga merefleksi, karena selama ini kita sudah melakukan atau sudah mendampingi, apakah yang sudah Ibu dan Bapak lakukan tuh sudah tepat atau sudah sesuai atau belum, begitu ya. Jadi nanti kita bisa sambil sharing pengalaman-pengalaman kita. Nah, tentunya modul perkembangan anak ini tidak berdiri sendiri. Nantinya pasti akan terkait dengan modul-modul yang lain ya, saat nanti Ibu dan Bapak berdiskusi tentang bagaimana penilaian. Mohon bisa dibantu untuk di-mute. Baik, terima kasih. Penilaian perkembangan anak itu tentunya kan kita melihat usia berapa, kemudian merencanakan kegiatannya pada saat kita melakukan mengenali anak-anak dengan kebutuhan khusus, itu tentunya akan terkait dengan modul-modul yang lain ya. Oke, nah di awal kita akan brainstorming dulu, teman-teman semuanya. Di sini sudah terbagi dalam kelompok-kelompok ya. Nanti silahkan masuk ke dalam breakout room-nya sesuai kelompok masing-masing. Ketika Ibu dan Bapak membaca ataupun mendengar tentang perkembangan anak, apa yang ada di benak Ibu dan Bapak. Silahkan diskusikan dalam kelompok, kemudian nanti kurang lebih 10 menit ya untuk diskusinya, 10 menit untuk diskusi. Kemudian nanti teman-teman akan saya bagikan link yang sudah ada di PowerPoint saya ini lewat chat box. Kemudian perwakilan dari kelompok, 1 orang saja silahkan masuk ke dalam link tersebut untuk menuliskan hasil diskusinya. Perkembangan anak itu apa sih menurut teman-teman semuanya? Ya, boleh nanti diberikan tulisan itu dari kelompok berapa. Ya, di sini saya mendapatkan informasi ada 20 kelompok ya, berarti nanti kita akan mendapatkan 20 sticky note dari masing-masing kelompok yang ada. Baik, silahkan panitia bisa membantu teman-teman untuk masuk ke dalam breakout room. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan terkait dengan apa yang akan didiskusikan saat ini? Baik, jika tidak ada, silahkan panitia boleh membantu teman-teman untuk masuk ke dalam breakout room-nya masing-masing. Silakan teman-teman Baik, bisa langsung silakan. masuk ke Ya, monggo Bu Erna. Ya, sudah dibuka sama Pak Fajar, silahkan untuk teman-teman menti dan juga mentor untuk bisa masuk ke bor masing-masing.
Mohon maaf ini ada kesalahan sedikit. Sebentar lagi saya buka lagi bornya. Oke. Ya, silakan teman-teman. Belum keluar Pak Fajar. Sudah saya buka, Bu. Ini Sudah, Bu. pada masuk. Sudah keluar. Oh, Belum kelihatan. bentar, ini kok otomatis tertutup lagi. Sebentar, saya coba lagi. Iya, Pak. Saya udah masuk kok keluar lagi kan? Oke, sebentar saya. Apa ini saya nggak bisa masuk? Terpental. Ya, Pak, mungkin kalau sekali lagi kita coba masuk ke dalam breakout room masih secara otomatis keluar lagi, mungkin kita pakai chat box saja, tidak usah diskusi kelompok ya, tapi ini dicoba dulu saja. Oke, sudah saya coba lagi, Bunda. Yeah. Teman-teman, masuk breakout. Maaf Pak Fajar, di saya nggak keluar breakout-nya ya? Nggak muncul. Pakai HP apa pakai laptop, Bu? Pakai laptop. Ini Iya, close Bunda. Mohon lagi. maaf, ini close lagi kok otomatis. Ya, oke, Oke. baik. Kalau Oke, sebentar begitu sambil saya perlu perbaiki. pakai breakout room dulu ini, Pak. Iya, oke, sambil saya Ya. perbaiki. Oke. Baik, teman-teman, karena ada kendala teknis dengan breakout room-nya, mungkin untuk diskusi kita lakukan di sini saja. Jadi, teman-teman tidak perlu masuk dalam kelompok, silakan secara individu boleh menuliskan di chat box. Ketika teman-teman semuanya, Bapak Ibu mendengar atau membaca tentang perkembangan anak, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu? Silahkan tuliskan di chat box. Boleh tuliskan di chat box-nya, di bawah itu ada fitur chat yang seperti gambar pesan kalau di HP ya. Boleh diklik, kemudian teman-teman bisa menuliskan di Keluar sana. lagi ini. Ya, kita tidak masuk ke dalam breakout room, Ibu, tetapi kita diskusi di sini karena breakout room-nya sedang ada kendala teknis. Silakan tuliskan di chat box ya. Oke, ini ada dari Ibu Risti Apriliani. Perkembangan anak adalah tahapan-tahapan yang dialami anak secara menyeluruh, mulai dari fisik hingga sosial emosional anak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Risti. Yang lain boleh? Ini ada juga dari Ibu Setianingsih. Perkembangan anak adalah proses di mana anak mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, bisa mengacu pada perubahan fisik,
Bahasa emosi sejak lahir sampai dewasa. Oke. Ini ada juga dari Ibu Wijayanti Wening Puspita. Perkembangan anak adalah perubahan biologis, psikologis, dan emosional antara kelahiran akhir masa remaja sebagai individu. Oke, baik. Nih, perkembangan adalah urutan perubahan fisik, emosional, pikiran, dan linguistik anak yang terjadi sejak lahir hingga awal dewasa. Ini dari Ibu Syarifah Nur Ulfa. Oke, baik. Ini teman-teman juga yang lain sudah menuliskan perkembangan anak adalah proses perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, baik itu perubahan biologi, psikologi, maupun emosionalnya. Nih, Bu Ratnawati Ningsih. Baik, wow, oke, teman-teman sudah berpartisipasi untuk menuliskan apa yang Ibu dan Bapak ketahui terkait dengan perkembangan anak. Ya, kurang lebih hampir sama yang dituliskan di sini. Ini ada perkembangan adalah bertambahnya kemampuan. Ya, Bu Yanti Wiastuti ini menuliskan demikian. Oke, perkembangan anak adalah perubahan fisik, umur, emosi yang bertahap. Ini Bu Winastri. Ya. Ini ada juga Bu Nunung Indang. Proses perubahan anak dari waktu ke waktu meliputi semua aspek perkembangan anak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mencoba untuk menuliskan, berpartisipasi untuk berdiskusi lewat chat box terkait dengan pemahaman yang sudah teman-teman dapatkan atau ketahui terkait dengan perkembangan anak itu sendiri. Nah, ke depan kita akan coba diskusikan bersama terkait dengan perkembangan anak. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan untuk menampilkan PowerPoint saya. Sebentar, saya izin. Oke. Kita akan mulai diskusi kita. Yang pertama adalah terkait dengan prinsip dasar dari perkembangan anak itu sendiri itu apa. Kita akan mulai dari sini. Saya besarkan dulu. Ya. Baik. Seperti yang kita tahu, kalau kita berbicara tentang perkembangan anak, itu merupakan sesuatu yang tadi, bagaimana sih perkembangan anak ini dari waktu ke waktu, kemudian apa yang menyebabkan perkembangan dan perubahannya, ya, dan hal ini tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ada prinsip-prinsip dasar dari perkembangan itu yang kita perlu ketahui bersama, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah bahwa perkembangan, ya, yang namanya perkembangan anak itu warisan genetis dan pengalaman yang saling terjalin. Jadi ada kolaborasi antara warisan genetis yang didapatkan anak dari generasi sebelumnya, ya, ayah ibunya, kakek nenek buyutnya, ya, dan juga pengalaman keseharian selama anak ini tumbuh dan berkembang. Itu saling terkait satu dengan yang lain. Tidak bisa kita hanya mengatakan bahwa ya aja kan keturunannya bapaknya seperti itu. Kita harus lihat tidak hanya dari satu faktor saja, tetapi lingkungan ikut membentuk bagaimana perkembangan anak ini, bagaimana kemampuan anak ini tumbuh dan berkembangnya itu seperti apa, ya. Dan yang kedua adalah bahwa perkembangan anak itu urutannya tuh sebenarnya bisa diramalkan dan bervariasi.
Artinya apa? Seperti kita tahu bahwa urutan perkembangan anak itu pada hakikatnya sama, Ibu dan Bapak, di semua faktor, di semua anak. Tetapi tidak semua anak itu memiliki capaian di setiap tahap perkembangannya persis pada usia yang sama. Makanya kenapa dalam satu kelas katakanlah Ibu dan Bapak mengajar di usia 3 tahun katakanlah. Ini sama-sama kumpulan anak usia 3 tahun nih. Tetapi antara si A, B, C, D, dan sebagainya, ini bisa jadi memiliki satu aja kita lihat dari perkembangan fisik motoriknya. Si A ini ketika dia meloncat, ya, dia tanpa berpegangan ternyata bisa meloncat dengan lancar. Si B saat meloncat dia butuh, kalau orang Jawa bilang tuh ancang-ancang. Ancang-ancang itu apa? Persiapan dulu misalnya. Entah itu dia gimana cara atau respon perilaku yang muncul dari anak ini bisa beda-beda. Ada juga yang dia ketika melompat itu mencari gurunya, Bunda, aku dipegangi misalnya. Dia membutuhkan pegangan. Nah, ini yang disebut bahwa bisa bervariasi munculnya, walaupun itu pada kelompok usia yang sama. Jadi, anak berkembang dalam lingkungan yang berbeda. Bisa jadi tadi satu aspek perkembangan saja sudah bisa kita lihat variasinya. Bisa jadi tadi anak yang masih memerlukan bantuan, mencari pegangan dan sebagainya. Apakah mungkin karena anak tersebut tidak mendapatkan kesempatan untuk banyak menggerakkan tubuhnya, atau sedikit-sedikit mungkin orang tuanya jangan lompat-lompat nanti jatuh misalnya, sehingga dia tidak ada rasa percaya diri untuk melakukan hal tersebut. Ya, jadi walaupun mereka ada di dalam lingkungan usia yang sama, di dalam kelompok usia yang sama, ketika mereka tumbuh di lingkungan yang berbeda, kesempatannya juga berbeda, itu bisa menimbulkan atau memunculkan adanya variasi-variasi ini, Bapak dan Ibu. Jadi ketika ada orang tua mungkin yang sharing dengan kita, misalnya kan suka ya, mereka itu, Bu, itu loh Bu, anaknya tetangga saya tuh sudah bisa ngomongnya tuh sampai ini, anak saya kok masih ngomongnya demikian ya, gitu. Atau Bu, itu loh Bu, anaknya saudara saya tuh, anaknya adik saya, itu sudah bisa nulis. Anak saya pegang pensil aja nggak mau ya Bu ya. Kenapa? Nah, kita bisa jelaskan menggunakan dasar ini, menggunakan prinsip ini. Kita bisa tanya, anak saudaranya usia berapa? Oke, berarti dalam kelompok usia yang sama. Oke, kesehariannya seperti apa? Pola asuhnya bagaimana? Kesempatan untuk melakukan aktivitas tersebut seperti apa? Nah, hal ini yang menyebabkan antara satu anak dengan anak yang lain itu berbeda. Setiap anak memiliki keunikan, ya, dan keunikan ini adanya faktor lingkungan yang berbeda, kesempatan untuk stimulasinya juga berbeda, akan bisa menimbulkan adanya variasi perkembangan anak ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah prinsipnya bahwa perkembangan anak itu merupakan perjalanan perkembangan yang dapat diubah. Artinya apa? Bahwa pengalaman anak-anak ya itu berdampak pada perkembangan selanjutnya. Dan bagaimana anak berada di masyarakat nantinya. Jadi apa yang kita stimulasikan itu kan berdampak. Nah, ketika kita memberikan dukungan, anak mendapatkan pendidikan yang intensif, interaksi dengan lingkungannya, baik dengan teman sebaya, dengan orang dewasa, dengan orang sekitar di lingkungannya, ini akan membantu anak ya dalam mengalami pengalaman-pengalaman dalam hidupnya yang
nantinya akan bisa berpengaruh terhadap kehidupannya. Jadi intervensi pendampingan ya yang kita berikan sejak dini itu akan menghasilkan manfaat dalam kehidupannya nanti. Jadi misalnya kita ingin supaya anak kita tidak terlalu bergantung kepada kita, gimana caranya? Bagaimana sih menstimulasi kemandirian anak? Bagaimana sih supaya dia itu bisa memiliki ketangguhan dalam menghadapi satu masalah, tidak sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit menyerah. Nah, ini yang dikatakan bahwa sebenarnya perjalanan perkembangan ini nih bisa dirubah. Lah yang merubah siapa? Lingkungan tentunya. Bagaimana anak ini mendapatkan stimulasi itu akan memberikan dampak kepada performance atau nantinya anak ini akan memiliki pribadi, karakter, perkembangan yang seperti apa. Tergantung dari stimulasinya yang didapatkan oleh anak tersebut. Jadi ini harus Bapak dan Ibu ketahui. Lalu yang terakhir ini yang sering kita sebagai seorang pendidik atau sebagai orang tua itu suka lupa atau suka menyepelekan ya, bahwa pada prinsipnya setiap anak itu memiliki kekuatan. Jadi kita suka underestimate ya atau melemahkan anak. Padahal ketika diberdayakan ya, ketika kita empower mereka, kita libatkan dalam aktivitas sehari-hari simple aja ya. Misalnya membereskan, mengambil apa yang dia butuhkan secara mandiri. Itu kita akan melihat bahwa wow, ternyata kekuatan anak itu luar biasa. Dan ini yang menjadi kalau bagi saya kunci ya. Kalau kita ingin menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak, ya kemarin tentunya teman-teman pada saat modul yang pertama tentang konsep dasar PAUD, ya ini pasti sudah disinggung tentang bagaimana pendidikan anak usia dini itu prinsipnya seperti apa sih? Salah satu hal yang mendasar adalah berpusat pada anak. Ketika kita ingin mengimplementasikan hal tersebut, kita harus memahami bahwa setiap anak itu memiliki kekuatan. Dan kekuatan masing-masing anak itu beda-beda. Hal yang bisa dilakukan antara satu anak dengan anak yang lain pasti berbeda. Minat mereka berbeda. Nah, dengan mengenali ini, kita akan bisa menemukan kekuatan dari masing-masing anak tersebut. Tentunya kita nggak bisa samakan, ya kan? Anak yang memiliki keterampilan fisik lebih unggul, ya. Kemudian coba kita bandingkan atau compare dengan anak-anak yang misalnya dia lebih suka dengan hal-hal yang sifatnya lebih analitis, misalnya lebih suka mengamati dan sebagainya. Nah ini dua anak ini yang satu sukanya dia mengamati sesuatu, melakukan hal-hal yang sifatnya bisa dilakukan tanpa harus bergerak ke sana ke sini, sedangkan anak yang satunya dia memiliki kekuatan yang lebih ke gerakannya, ke fisik motoriknya, apalagi motorik kasarnya, tentu akan memiliki kekuatan yang berbeda. Nah ini yang harus kita kenali dari anak-anak. Sehingga harapannya nanti di akhir diskusi kita bisa memberikan dukungan yang sesuai dengan kekuatan anak masing-masing. Ya, itu yang harus kita pegang. Jadi 4 hal ini, Bapak dan Ibu, akan kita bisa meramu atau bisa memahami seperti apa prinsip
perkembangan anak itu dengan memahami 4 hal ini. Ya, oke, baik. Saya akan lanjutkan. Tadi saya sudah menyampaikan juga bahwa perkembangan itu tidak hanya dari faktor genetis, ya, tetapi ada hal-hal lain yang mempengaruhi perkembangan itu sendiri. Nah, apa sih yang mempengaruhi perkembangan itu? Di sini saya tuliskan ada 3 hal. Faktor budaya, ya, faktor temperamen, dan faktor lingkungan dan biologis. Oke, semoga ini breakout room-nya sudah bisa ya, Pak Fajar. Apakah sudah bisa, Pak, untuk breakout room-nya? Belum, Bunda. Nanti habis break kita perbaiki lagi. Oh, habis break-nya jam berapa ya? Mohon maaf, saya boleh diinfo. Jam 12 ya, Bu. Oh, gitu. Padahal setelah jam 12, waktu saya tinggal 45 menit. Oke, baik. Oke, kalau tuh. begitu. Oh, iya. Iya. Oke, baik. Kalau begitu kita rubah saja. Tidak perlu menggunakan breakout room. Ini berarti kita untuk saat ini belum bisa dengan diskusi dulu ya. Karena ini sebenarnya saya ingin ajak teman-teman untuk berdiskusi terkait dengan hal-hal tersebut. Baik, kalau kita belum bisa menggunakan breakout room, kita akan coba sharing saja di sini. Nanti kalau Ibu dan Bapak ingin menyampaikan, boleh silahkan terkait dengan apa yang kita diskusikan di sini. Ya, saya ingin mengajak Ibu dan Bapak semuanya menemukan contoh-contoh perkembangan anak yang dipengaruhi oleh faktor budaya, temperamen, lingkungan, dan biologis. Kalau teman-teman boleh menemukan ketiganya, silahkan boleh disampaikan. Kalaupun hanya salah satu, misalnya dari budaya saja, seperti apa sih budaya itu bisa mempengaruhi perkembangan anak? Boleh teman-teman juga sampaikan di sini. Ya, baik. Saya mungkin akan memberikan waktu sekitar 1-2 menit untuk teman-teman bisa mencoba merefleksi atau menemukan contoh-contoh ini terkait dengan pengaruhnya terhadap perkembangan anak, baik dari faktor budaya, temperamen, ataupun lingkungan dan biologis. Gitu ya. Baik, nanti kalau ada yang ingin mengemukakan pendapatnya, boleh raise hand ya dengan ngeklik yang ada di fitur Zoom-nya Ibu dan Bapak. Ya, silahkan. Bu Nino, mungkin Ya. kalau belum bisa pakai breakout room, apakah peserta bisa diskusi melalui WA group masing-masing ya? Iya, betul, Mereka Bu. punya WA group? Ada WA group ya, Bun. Jadi Betul. mungkin peserta diskusi di situ, nanti laporan langsung dikasih waktu berapa menit oleh Bu Nino gitu, langsung Oh, mereka gitu. nanti paparan. Oke, Mungkin boleh bisa seperti kalau itu. ya. Teman-teman kalau ada WA group, berarti kita lakukan diskusinya di dalam WA group ya. Saya akan berikan waktu untuk diskusi sekitar 10 menit ya, 10 menit. Kemudian cukup nggak ya 10 menit? Semoga cukup ya. 10 menit. Kemudian nanti dari kelompok saya akan meminta perwakilan untuk sharing hasil diskusi kelompoknya. Gitu ya. Sekarang jam 11 kurang 15 menit. Berarti nanti kita masuk lagi untuk sharing hasil diskusi kelompok jam 11 kurang 5 menit. Begitu ya? Baik, silahkan teman-teman bisa berdiskusi lewat WA grupnya masing-masing.
Untung waktu HP Deus Aris itu. Gimana Pak Fai? Mau dicoba? Masih belum bisa, ini saya coba. Oke. Masih otomatis nge-close. Settingannya itu mungkin Pak Fajar. Ini sudah saya cek semua, coba nanti tak lewat Zoom webnya coba saya cek di situ. Oke. Berapa menit lagi Bu Erna? Kalau dari jam saya 3 menit lagi, Bun. Oh ya. Iya.
Bunda. Sudah mulai ada yang di room chat Bunda Nino. Ya, baik. Teman-teman sudah berdiskusi ya. Oke, baik. Saya akan stop share dulu. Baik, Ibu dan Bapak, saya ingin mendengar dari perwakilan 3 kelompok. Ya, silakan untuk bisa menyampaikan secara langsung hasil diskusinya terkait dengan tadi contoh perkembangan anak itu dipengaruhi oleh 3 hal tadi. Silahkan. Ini ada yang raise hand, Ibu Hikmah dari kelompok 9 ya. Oke, silahkan Bu Hikmah dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya menjelang. Waalaikumsalam, selamat siang. Silahkan. Menurut saya itu yang ini ya, yang pengaruh perkembangan anak menurut faktor budaya itu dipengaruhi semisal perkembangan anak dalam bahasa, terus ektis kadang kan ada yang pras, ada yang rambutnya keriting itu gitu kan, itu juga mempengaruhi perkembangan anak. Ya, contohnya kayak terus apa Bu Hikmah? Yang contohnya dalam budaya itu ya, semisal orang budaya, semisal di Jawa kita memakai bahasa Jawa itu ada bahasa daerah tersendiri ya. Semisal kita di daerah Sumatera mungkin pakai adatnya Sumatera ya, seperti apa itu juga mempengaruhi perkembangan anak juga ya. Itu contohnya. Pengaruhnya di mana Bu Hikmah? Pengaruhnya itu bisa di dalam perilaku ya. Dalam perilaku perkembangan anak, semisal ya anak itu lahirnya di Jawa, orang Jawa itu adatnya seperti ini. Kalau di Sumatera ya adatnya seperti itu. Itu juga mempengaruhi perkembangan anak dalam budaya. Kalau di sini perkembangan anaknya itu kalau di Jawa sukanya kayak kuda lumping, namanya kuda lumping. Dia bisa bisa memperkembangkan budayanya sendiri dalam bentuk permainan seperti congkak, gedrek dan lain-lain sebagainya. Itu kan di setiap daerah kan mesti berbeda-beda ya. Contohnya seperti itu. Oke. Yang di lingkungan. Baik. Ada lagi mau ditambahkan? Silakan. Ya. Oh, yang di lingkungan ya. Yang di lingkungan biasanya itu perkembangan. Ya, silakan Bu. Oh ya. Yang di lingkungan itu biasanya mempengaruhi perkembangan anak itu melalui unggah-ungguh ya. Unggah-ungguh. Kalau di kota kan biasanya cuek sama teman. Kalau kita tinggalnya di perumahan, itu di perumahan kan beda ya. Kalau di desa kan masih ada serabungan, masih nggak mainan gadget terus, gitu ya perkembangannya anak. Udah cukup segitu aja dari saya. Makasih. Mohon maaf jika ada salah. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Ibu Imarah Al-Hikmah mewakili kelompok 9. Iya, baik. Terima kasih sharingnya. Oke,
Ini ada yang raise hand lagi. Wah, ternyata lumayan banyak nih yang ingin sharing ya. Kita pilih 3 dulu ya teman-teman, nanti untuk kesempatan yang lain pasti akan saya berikan kepada kelompok yang lain. Baik, ini di layar saya tadi yang raise hand berikutnya ini sudah di spotlight sepertinya ya, udah dipilih oleh panitia. Kelompok 1 ya Ibu Dian Weslianti. Assalamualaikum Bu Ninu. Waalaikumsalam, silahkan. Saya mewakili dari kelompok 1 dari hasil diskusi kami tadi. Contoh perkembangan anak oleh faktornya. Yang pertama budaya. Budaya contoh lingkungannya budaya contohnya lingkungan sedang marak ada kesenian sehingga anak-anak suka menirukan gerakan kesenian tersebut. Yang kedua, temperamen. Contohnya di lingkungan keluarga yang banyak memperlihatkan kekerasan, maka anak cenderung akan meniru tindakan tersebut dan tidak sertai kondisi psikis yang kurang baik. Yang ketiga, lingkungan dan biologis. Lingkungan dan biologis contohnya anak dilahirkan dari lingkungan yang baik akan berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan. Sedangkan yang biologis, anak yang dilahirkan prematur, maka kondisi kekuatan tubuh akan mengganggu perkembangan anak. Mungkin itu saja, Bunda. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian sudah mewakili kelompok 1, tadi udah sharing bagaimana hasil diskusinya. Oke, baik. Satu lagi ya. Satu lagi adalah kelompok 2 mungkin ya. Silahkan Ibu Tri Widiati. Ya. Ya, silakan Putri. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Suaranya bisa terdengar dengan jelas? Sudah terdengar Bu. Oke, saya mewakili kelompok 2. Untuk perkembangan anak memang beberapa faktor yang akan mempengaruhi ya. Yang pertama itu tadi sebentar. Yang pertama itu adalah faktor budaya. Yang pernah saya temui untuk faktor budaya itu untuk anak-anak yang budaya Jawa itu mereka kan ngomongnya lebih halus. Jadi dari gaya bahasanya akan mempengaruhi perkembangan bahasanya. Bahkan untuk anak-anak yang pernah saya punya murid yang dari luar Jawa yang notabene ngomongnya cepat, itu untuk anak yang usia lebih kecil, yang saya kan megang anak 2 sampai 3 tahun. Jadi memang mereka untuk berbicaranya jadi rada kurang ya, kurang apa masih maksudnya masih karena orang tuanya mungkin dengan gaya bahasa yang tepat, jadi mereka dari kecil tuh belum bisa ngomong, jadi sepertinya rada telat berbicara. Padahal karena orang tuanya selalu mendengar berbicaranya tepat. Nah itu budaya. Itu salah satu contohnya yang budaya mempengaruhi. Terus kemudian yang faktor temperamen. Temperamen anak itu tentunya akan sangat mempengaruhi perkembangan anak. Satu dengan yang lain akan berbeda. Anak yang memang mereka temperamennya yang mereka sanguin, yang mereka ceria dan easy going, itu mereka akan lebih cepat untuk beradaptasi dan mengelola lingkungan. Tetapi untuk anak-anak yang melankolis, memang mereka akan sepertinya lebih lambat ya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian yang faktor lingkungan dan biologis. Faktor lingkungan dan biologis itu sangat mempengaruhi juga. Misalnya saya itu kan punya murid yang antara anak kota dan anak desa itu sungguh sangat jauh berbeda. Anak-anak kota yang sebagian besar itu menengah ke atas, kemandiriannya mereka kurang. Terus kecakapan hidup mereka juga tidak terlatih. Bahkan untuk problem solving aja juga mereka kurang karena kan lingkungan yang semuanya sudah semawes, jadi sudah tersedia. Jadi itu sangat mempengaruhi. Kemudian untuk anak-anak desa yang saya pernah beberapa murid yang memang benar-benar anak desa, anak kampung, itu justru kemandiriannya cepat. Terus sosial emosionalnya mereka bergaul dengan teman membawa dirinya itu lebih baik.
Nah, itu lingkungan mempengaruhi. Gender pun juga mempengaruhi antara anak perempuan dan laki-laki. Kita untuk menyikapinya ketika kita menghadapi mereka tidak bisa menyamakan. Meskipun usianya sama, tapi perkembangan sosial emosionalnya akan lebih matang, berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Demikian Bunda, terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Wow, seru sekali nih Bu Tri. Terima kasih sharingnya dari kelompok 2. Ini saya membayangkan kalau tadi saya bisa masuk ke dalam breakout room-nya teman-teman saat diskusi itu pasti seru sekali, ya. Dari apa yang disampaikan dari teman-teman terkait dengan pengaruh perkembangan ini, tampak bahwa hal-hal yang kita temui di lapangan itu kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa oh ini karena anaknya punya latar belakang budaya yang demikian, oh karena di keluarganya memiliki pola asuh yang demikian sehingga ini berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Oke, baik. Mohon maaf nanti untuk teman-teman yang lain yang sudah raise hand tapi belum mendapatkan kesempatan saat ini, kita bisa sharing lagi nanti di kesempatan yang berbeda ya. Semoga nanti waktunya cukup untuk kita bisa sharing lagi. Baik, kita sekarang akan melihat satu persatu pengaruh perkembangan ini dari 3 hal yang tadi sudah teman-teman coba temukan contoh-contohnya. Baik, ya kita akan lihat satu persatu. Nih, ya, yang pertama adalah faktor budaya, ya. Pasti kita sering menemui, ya. Anak-anak dengan latar budaya yang berbeda itu memunculkan satu karakteristik ya atau bisa bisa menunjukkan bahwa oh ini loh perkembangan anaknya tuh seperti ini. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya itu tidak hanya seputar atau terpaku pada etnis, pada daerah ya, tetapi yang namanya budaya itu kan sesuatu yang melekat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang diyakini sebagai sesuatu nilai yang ini ya dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, contohnya bahwa budaya ini mempengaruhi anak dalam hal kemandirian. Contoh, anak yang tumbuh dalam lingkungan budaya yang tadi seperti dicontohkan oleh Budian tadi, kalau Budian tadi menyebutkan anak kota sama anak desa, ya. Sebenarnya tidak hanya anak kota atau anak desa ataukah anak Batak atau anak Jawa, tetapi ketika budaya di lingkungannya itu memberikan kesempatan anak untuk bebas bereksplorasi, biasanya kemandirian ini justru akan tumbuh. Kenapa? Karena lewat eksplorasinya, dia akan bisa menemukan cara. Dia akan bisa memiliki kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu, oh ya aku bisa. Akhirnya kemandirian pun muncul. Berbeda dengan anak-anak yang tidak memiliki kebebasan dalam tanda kutip ya, untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari simpel, misalnya mandi katakanlah, ya, itu masih sampai anak usia SD kelas 3 masih dimandiin misalnya, ya, tentunya kemandiriannya tidak akan terbentuk di situ. Karena apa? Tidak distimulasikan, tidak diberikan kesempatan untuk berkembang. Jadi kaitannya adalah dengan soft skill, dengan bagaimana dia bisa membantu dirinya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi kemandiriannya pasti akan berbeda. Anak yang tumbuh dengan lingkungan yang memberikan kebebasan dan tidak. Dari budaya yang memberikan kebebasan dan tidak. Ini berpengaruh terhadap kemandirian. Yang kedua,
tentu dalam pemecahan masalah. Ya, ketika anak ini diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal dipercayai, ya, anak-anak diberdayakan untuk bisa melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuannya, maka problem solving-nya akan terbentuk, akan berkembang, akan terstimulasi di situ. Contoh, saya punya murid di mana ketika main itu misalnya dia main menggunakan tusuk gigi. Tusuk gigi itu kan biasanya ujungnya ada yang tumpul dan ada yang runcing. Nah, si anak ini menggunakan ujung yang tumpul. Kemudian mamanya bilang, kebalik toh, nanti tidak bisa, langsung diputer itu tusuk giginya. Itu kira-kira dia akan bisa menemukan, oh ternyata caranya kalau pakai yang tumpul itu lebih sulit. Oh kalau pakai yang runcing itu lebih mudah. Itu kan kemampuan anak untuk memecahkan masalah. Tapi ketika lingkungan tidak memberikan kesempatan itu, dia tidak akan bisa menemukan ini. Sehingga ketika dia menemukan satu kasus yang sama atau mungkin hampir sama, ya, misalnya dia menggunakan pisau, pisaunya dibalik yang tajam itu di atas, kemudian yang tidak tajam itu yang dia gunakan untuk mengiris sesuatu itu dia tidak akan aware, dia tidak akan peka bahwa oh ini ternyata nggak bisa, tuh ya akan dicoba terus walaupun dia nggak bisa, sampai akhirnya ada seseorang yang ini kebalik. Nah, itu kemampuan memecahkan masalahnya tidak akan muncul ketika anak tumbuh dalam lingkungan yang serba memberikan instruksi, serba memberikan jawaban. Ya, itu persaingan juga sama. Nah, gimana dia bisa bekerja sama ketika tidak diberikan kesempatan untuk berinteraksi, tidak diberikan kesempatan untuk bisa bermain bersama dengan temannya. Ya, mungkin persaingan di sini saya lebih setuju kepada tidak hanya sekedar kompetisi, ya, tetapi bagaimana dia bisa tangguh, ya, tangguh dalam menghadapi apapun yang ada di sekitarnya. Ya, sedikit enggak, jangan main nanti diculik misalnya. Hati-hati ada penculik. Awas loh, ada penculik, apalagi ada ancaman-ancaman seperti itu. Nah, dia akan benar-benar comfort, nyaman dengan kesendiriannya. Padahal dengan teman sebaya itu justru perkembangan anak akan banyak terstimulasi, termasuk perkembangan bahasa, karena dia dapat kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan teman sebaya dan berkomunikasi dengan orang dewasa itu beda. Ya kan, kalau dengan teman sebaya kan dia mendapat dewasa. Nah, kalau orang dewasa kita yang mengikuti bagaimana tidak, sehingga di sini justru stimulasi untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak akan lebih banyak, akan lebih besar, gitu. Ya, kemudian peran otoritas orang dewasa ini sangat mempengaruhi perkembangan anak. Kalau dia tumbuh dalam lingkungan budaya yang misalnya saat berbicara nggak boleh ngelihatin lawan bicaranya atau nggak boleh melihat orang tua yang sedang berbicara tapi harus nunduk, kan ada budaya seperti itu. Tapi ada juga budaya yang itu nggak sopan, kalau diajak ngomong tuh nggak ngeliatin, kalau diajak ngomong ya harus ngeliatin gitu. Sehingga ini akan mempengaruhi hal tersebut.
bagaimana cara pandang anak terhadap orang-orang di sekitarnya, bagaimana powernya ketika dengan orang dewasa atau dengan lingkungan yang dia kenal dan tidak, itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan si anak itu sendiri. Ya, nah hal ini tadi sekilas beberapa sudah teman-teman sampaikan, ya terkait dengan faktor budaya. Lalu kita akan coba lihat yang terkait dengan temperamen, ya. Seperti tadi beberapa contohnya sudah sedikit menyinggung tentang ada temperamen sanguin, ada melankolis dan sebagainya. Nah, di sini saya coba untuk memberikan 5 temperamen dasar anak, sehingga ini artinya lebih mudah untuk kita bisa mengenali, ya, karena temperamen ini bukan pada salah dan benar, bukan pada baik dan buruk, bukan pada harusnya begini, bukan begitu. Tetapi temperamen ini adalah satu sifat lahir, ya, yang sudah dibawa anak sejak dia lahir, ya. Dan temperamen ini merujuk pada pola perilaku anak, khususnya reaksi emosi, ya, dan tingkat kegiatan, sehingga bagaimana anak ini bereaksi terhadap lingkungan itu sangat-sangat dipengaruhi oleh temperamen ini. Jadi temperamen ini lebih kepada tadi hal-hal yang dibawa sejak lahir dan muncul. Dan biasanya ini munculnya itu ketika dia ada dalam satu kondisi yang berubah, yang banyak melibatkan emosi, temperamen ini akan muncul. Dan ini akan sama, oh memang dia ketika ada di lingkungan baru itu seperti itu. Nah, itu temperamen. Kan ada kalau kita perhatikan ya, anak-anak yang ketika berada dalam satu lingkungan baru itu ngumpet di belakang orang tuanya. Ada yang langsung wah ngecipris ngobrol kayak gitu ya, ditanya jawab nggak orang pada umumnya kalau bilang ini bukan tipe anak yang malu-malu, tapi dia anak yang berani seperti itu. Sehingga ketika dia ada dalam satu lingkungan baru, dia langsung bisa berbaur. Tapi ada yang butuh waktu, dia harus lihat dulu. Atau bahkan ada yang bereaksinya malah justru takut atau mungkin teriak, nangis dan sebagainya. Nah, ini ada 5 temperamen dasar yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama kalau kita lihat adalah dari intensitas emosi dan reaktivitas, seperti yang tadi saya contohkan. Reaksinya gimana nih ketika dia ketemu dengan orang baru, ketika berada dalam lingkungan baru. Kemudian intensitas emosinya gimana nih? Apakah dinamikanya sangat fluktuatif, mudah berubah, ya? Atau yang easy going, dia gampang aja untuk bisa menyesuaikan dengan lingkungan? Itu kita harus perlu kenali anak, karena tentunya temperamen yang berbeda, itu cara kita mendekatinya juga berbeda. Cara kita mendampinginya itu juga berbeda. Jadi kita harus perhatikan nih gimana nih secara dinamika emosinya tuh anak ini seperti apa. Lalu yang kedua adalah tingkat aktivitas. Ada anak yang senang sekali dengan aktivitas yang memberikan kesempatan dia untuk banyak bergerak, ya. Ada anak yang memang slow motion gitu gerakannya. Jadi kita lihat tingkat aktivitasnya seperti apa dari anak-anak ini, pasti akan mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri, ya. Kemudian kemampuan sosial, tadi juga sudah saya singgung bagaimana dia dalam lingkungan yang baru. Kita aja orang dewasa itu pasti niteni, ya teman-teman di sini orang Temanggung mesti tahu ya niteni itu apa ya, nggak perlu saya terjemahkan, ya. Kita pasti memperhatikan, oh si A itu dia kalau
dalam satu forum itu kebanyakan diem, ya. Tapi kalau si B itu sukanya mendominasi, misalnya. Ini bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang salah, tetapi ya memang itu temperamennya orang tersebut demikian. Jadi dia mungkin yang lebih banyak diem ini dia lebih nyaman ketika bisa berdiskusi, bisa mengemukakan pendapat hanya dengan satu orang saja atau dalam kelompok yang kecil. Tapi ketika dalam kelompok yang besar, itu bukan menjadi kenyamanannya dia untuk bisa mengekspresikan diri. Tetapi dia lebih nyaman ketika mengekspresikan diri itu dalam kelompok yang lebih kecil atau personal bahkan. Ada yang demikian. Dan itu harus kita kenali. Anak pun juga demikian. Makanya ketika ada guru yang suka sharing nih dengan saya. Bun, gimana ya caranya supaya murid saya itu nggak pendiam? Atau sering muncul dalam satu, biasanya nih munculnya ketika saya membawakan materi tentang penilaian, itu biasanya banyak sekali guru-guru yang menyampaikan pertanyaan ini. Yang saya garis bawahi adalah bahwa pandangan kita sebagai pendidik itu anak yang pinter ngomong dalam tanda kutip, banyak mengekspresikan secara verbal, kalau ditanya menjawab dan sebagainya, itu adalah yang menjadi murid-murid favorit atau yang disukai oleh guru tuh biasanya tipe yang seperti ini. Tetapi anak yang pendiam, anak yang tidak banyak bicara dan sebagainya, ini sering dinotis, sering diberikan satu garis bawah yang kayaknya ini perlu distimulasi lagi supaya dia tuh seperti temannya yang itu loh. Kalau ditanya bicara, menjawab, kemudian bisa mengekspresikan secara verbal seperti itu. Padahal ini kita lupa kadang ada temperamen ya yang terkait atau yang berpengaruh pada performa dari perkembangan anak itu sendiri. Kita nggak bisa loh meminta anak yang memang dia karakternya pendiam untuk jadi ceriwis. Malah dia bukan tidak menjadi dirinya nantinya. Ya. Lalu menghadapi perubahan. Ya kan banyak ya anak-anak itu yang memunculkan reaksi atau perilaku yang berbeda ketika ada satu perubahan. Misalnya punya adik baru, atau pindah ke rumah baru, atau ke kota baru, atau misalnya dia nggak suka sekali ketika perjalanan jauh, dan sebagainya. Nah ini juga kita perlu kenali, supaya bisa membantu si anak ini ya ketika berada dalam situasi-situasi yang membuat dia tidak nyaman. Misalnya anak yang mengalami transisi nih, pindah ke satu lokasi yang baru misalnya, ada enggak? Atau misalnya ke sekolah, ya anak baru nih biasanya, itu juga dia membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah ini gimana caranya? Salah satunya misalnya kita bisa minta orang tua untuk menggunakan transitional object atau benda yang bisa membantu dia, misalnya dia sukai atau mainan kesukaannya di rumah apa? Misalnya, oh dia tuh suka banget sama boneka kucing, Bu. Oke, kalau gitu boneka kucingnya boleh dibawa ke sekolah. Sehingga dia merasa bahwa ada sesuatu yang menggambarkan rumahnya itu bersama dengan dia. Ini akan membantu anak dalam menghadapi perubahan. Nah, ini anak-anak yang memiliki temperamen yang cukup challenging ya, cukup menantang ini dalam satu perubahan, ini teknik ini bisa digunakan. Jadi menggunakan transitional object, menggunakan objek transisi yang membantu dia untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Nantinya boleh juga misalnya
benda yang dia sukai. Ketika kita lihat kalau di sekolah dia suka banget memainkan Play-Doh misalnya. Play-Doh-nya mau kamu bawa pulang untuk main di rumah. Nah, ini akan membantu anak membawa sesuatu yang menggambarkan sekolah untuk dibawa ke rumah, sehingga dia akan mulai bisa menyesuaikan diri, ya, baik dengan lingkungan sekolah, ya, ataupun dengan kondisi di rumah. Itu. Lalu yang kelima adalah anak-anak yang memiliki toleransi terhadap frustrasi. Artinya mungkin contohnya ketika dia mengalami sesuatu yang tidak nyaman, itu reaksi anak itu kan beda-beda. Ada yang kalau misalnya yang tipenya temperamennya isi ya, mudah seperti itu dia tidak akan banyak bereaksi. Tapi bagi anak-anak yang temperamennya itu cukup menantang, ini bisa reaktif sekali. Ekspresi emosinya bisa meledak-ledak. Ketika nggak bisa langsung dibanting, wah, kayak gitu. Tetapi ada anak yang tidak demikian, minta tolong dan sebagainya, atau mungkin dia tidak bereaksi secara meledak-ledak, tetapi misalnya menunjukkan satu kebingungan. Nah, ini kita harus pahami. Ini toleransi terhadap frustrasi. Frustrasi itu kan terjadi ketika hal yang diinginkan anak dengan kenyataan yang dialami oleh dia itu kan tidak sesuai, ada gap. Nah, sehingga anak ini satu kondisi emosi yang secara mendadak membuat dia merasa tidak nyaman. Nah, bagi anak dengan temperamen-temperamen tertentu, ini bisa jadi reaksinya menjadi berbeda. Nah, ini kita perlu kenali. Makanya kenapa terus kok kita lihat secara sosial emosional misalnya, bagaimana anak tersebut dalam perkembangan mengekspresikan emosi, ternyata ada yang berbeda. Dia mengekspresikan emosinya itu gampang marah. Dia tuh belum bisa mengendalikan emosinya. Kita lihat, nah, faktor temperamen itu mempengaruhi hal tersebut. Itu ya. Jadi ini contoh-contohnya. Ini hal yang kedua. Tadi kita sudah bicara tentang budaya, kita bicara tentang temperamen. Lalu yang ketiga adalah faktor lingkungan dan biologis. Di sini tadi beberapa contoh dari teman-teman, ada yang menyebutkan kalau anak-anak yang prematur tentunya berbeda perkembangannya dengan anak-anak yang usia kandungan atau kehamilannya lahir di usia kehamilan yang tepat atau sesuai gitu ya. Jadi hal ini betul, faktor kehamilan ya, kondisi kehamilan ibu itu mempengaruhi bagaimana perkembangan anak. Ya, tentunya makanya kenapa ketika ini yang biasa saya lakukan ya di sekolah di Bukit Aksara, kami selalu menginterview, mewawancarai orang tua baru terkait dengan hal ini supaya kami bisa mendapatkan gambaran bagaimana kondisi anak di 3 tahun pertama paling tidak, ya, termasuk kondisi kehamilannya berapa bulan, masa usia kandungannya sampai lahir, kemudian apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang dialami oleh ibu pada saat hamil, itu juga mempengaruhi perkembangan anak. Ya, saya punya murid yang bukan murid, sorry. Ini dulu adalah salah satu klien saya pada waktu saya praktek di salah satu SLB di Semarang. Ada yang mengalami keterlambatan pertumbuhan, ya, karena pada saat dia dalam kandungan, pada saat si ibu hamil, ini ibunya jatuh. Dan ketika jatuh itu tidak diperiksakan ke dokter. Jadi dianggapnya oke, nggak apa-apa, karena mungkin tidak mengalami kontraksi atau hal lain yang mungkin dianggap berbahaya. Ternyata pada saat lahir si anak ini, waktu menjadi klien saya itu dia usia 9 tahun, ya,
tetapi kondisi pertumbuhan dan perkembangannya setara dengan anak usia 6 tahun. 6 atau 7 tahun. Jadi untuk mengelola buang air besar, buang air kecil itu belum bisa. Ya, jadi kondisi kehamilan itu prenatal sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan anak. Kondisi kelahiran itu juga mempengaruhi. Makanya kita perlu tahu juga proses kelahirannya seperti apa. Apakah seksio atau normal atau ada kondisi-kondisi khusus pada saat proses kelahirannya, ya, kemudian berat badan lahirnya berapa, kondisinya seperti apa dari kesehatan si bayi itu. Postnatal juga. Postnatal bagaimana? Apakah ada penyakit tertentu yang dialami atau ada gangguan tertentu yang dialami oleh bayi setelah pasca kelahiran, ya. Kemudian variasi genetis, tentunya di sini makanya kenapa ketika kita berbicara atau mencoba untuk melihat lebih jauh tentang kondisi si anak, misalnya ada yang mengalami gangguan, kita juga perlu lihat nih secara genetis seperti apa, apakah ada faktor keturunan yang mempengaruhi, ya. Dan tentunya di sini genetis itu kan anak itu kan dari 2 sumber, ayah dan ibu. Dan ada penelitian yang menunjukkan bahwa 3 generasi di atas anak secara genetis itu masih mempengaruhi atau berpengaruh terhadap bagaimana tumbuh kembang si anak itu. Gitu. Kemudian lingkungan belajar. Ya, lingkungan belajar di sini artinya kesempatan anak untuk bisa mengekspresikan diri, mengeksplorasi rasa ingin tahu tadi, itu juga sangat mempengaruhi perkembangan anak. Perilaku lingkungan ya terhadap si anak, bagaimana lingkungan berperilaku ketika anak melakukan kesalahan. Bagaimana lingkungan ini menunjukkan reaksi ketika si anak ini bereksplorasi sesuai dengan minatnya, apakah banyak larangan ya ataukah benar-benar dibebaskan sebebas-bebasnya atau bagaimana? Ya, itu sangat mempengaruhi. Kemudian perilaku lingkungan, misalnya kondisi lingkungan perokok, misalnya, atau mohon maaf yang banyak minum minuman keras, itu sangat mempengaruhi bagaimana perilaku anak ataupun tumbuh kembang dari anak itu sendiri. Baik, sampai di sini sebelum saya lanjutkan ke karakteristik atau aspek perkembangan, apakah ada dari Ibu Bapak yang ingin bertanya terlebih dahulu? Silahkan, saya berikan waktu, kesempatan untuk kita bisa tanya jawab. Di room Apakah chat ada? kan Bunda Renu. Oh, di chat. Oke, baik. Coba saya buka. Tidak ada, Bun. Di sini tidak ada pertanyaan. Oh, ini ya, temperamen itu seperti watak ya, Bu. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi mungkin ini yang ditanyakan oleh Ibu Latifah terkait dengan temperamen. Apakah sudah terjawab, Bu Latifah? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Ini ada bagaimana hubungan pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak, Bun. Tadi di yang penjelasan saya juga sudah ada. Ibu Suci Salmiatun. Apakah pertanyaan Ibu sudah cukup terjawab dengan penjelasan saya tadi? Ibu Suci? Ini dari kelompok 16 ini. Ibu Suci Salmiatun. Kalau sudah cukup terjawab, saya tidak perlu menjelaskan lagi. Kalau belum, bagian mana yang perlu saya jelaskan lagi? Sudah mungkin ya, karena ini tidak ada
respon dari Bu Suci. Baik, sepertinya dari kolom chat itu saja Bu Erna ya tadi yang mendampingi saya. Ya. Ini Ya, Bu yang dari apakah Indika, yang temperamen itu bisakah dipengaruhi karena kondisi emosi ibu saat hamil? Sepertinya tadi sudah terjawab, Bu. ya, betul. Ya, jadi itu bisa. Secara teori atau secara keilmuan, itu kalau coba saya jelaskan lebih dalam. Kenapa kondisi ibu saat hamil itu benar-benar harus dijaga sestabil atau sepositif mungkin. Karena pada saat konsepsi, pada saat janin itu ada di dalam kandungan, bagian otak yang pertama kali terbentuk itu adalah bagian batang otak. Nah, batang otak itu dia adalah bagian yang memproses emosi-emosi negatif. Nah, sehingga ketika si ibu ini dalam kondisi emosi yang kurang stabil, mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, sehingga emosinya menjadi tidak bagus, tidak baik, itu akan benar-benar kerekam ini oleh si batang otak si janin. Gitu. Makanya sangat mempengaruhi bagaimana temperamen anak. Gitu. Jadi makanya kenapa kok ibu hamil tuh bukannya harus ya raja dari segala raja ya, tetapi karena pengaruhnya ada di sini. Begitu. Oke, baik, semoga terjawab. Tadi apakah ada pertanyaan yang lain sebelum saya lanjutkan? Ada ini Bun yang mau tanya tentang prenatal dari Bunda Ella. Apakah di kolom chat? Di kolom chat. Di kolom chat. Gimana? Boleh dibacakan Bun? Karena saya tidak menemukan yang prenatal. Assalamualaikum Bu, mau tanya tentang prenatal. Pertanyaannya cuma singkat padat seperti itu Bun. Oh, prenatal itu adalah kondisi sebelum anak itu lahir. Jadi kondisi saat ada di dalam kandungan ibu. Itu. Nah, ini prenatal nih yang mana yang mau ditanyakan? Apakah terkait dengan emosi ibu atau kondisi janin atau apa ya? Boleh diperjelas lagi? Yang bertanya siapa Bun? Boleh ditanya. Bunda Ella Nur Sulistyo. Monggo Bunda Ella Nur Sulistyo bisa diperjelas untuk pertanyaannya tentang prenatal. Halo. Halo Bunda Ella, silakan untuk bisa memperjelas pertanyaannya, atau bisa silakan untuk bisa open kamera agar bisa saya spotlight. Saya izin sambil minum ya Ibu Bapak. Ini nggak ada respon Bunda untuk bisa. Oke, baik. Mungkin tadi penjelasan saya tentang prenatal sudah cukup menjawab ya, semoga, karena saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh karena spesifikasi dari pertanyaannya tidak saya dapatkan. Baik, ini saya mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu Tri Utami. Bunda izin bertanya, bagaimana cara menghadapi anak yang tantrum? Apabila marah, dia menendang dan menggigit. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kondisi tantrum, kondisi anak yang emosinya sedang tidak stabil, itu bagian otaknya yang bekerja adalah bagian amigdala atau bagian batang otak. Ya, amigdala itu dia yang bereaksi pertama terhadap sesuatu yang mengancam. Ya, nah di bagian batang otak itu reaksinya ada dua ketika anak ini merasa terancam. Fight or flight. Dia akan hadapi atau dia akan lari gitu. Nah, anak dalam kondisi tantrum itu tadi ada dua pilihan, dia fight or flight. Nah, kita gimana? Dalam kondisi tantrum sebaiknya benar-benar anak ini
berikan kesempatan untuk bisa menurunkan emosinya atau menstabilkan kondisinya. Caranya gimana? Kita nggak bisa di situ, ya sudah diem, yuk nanti diajak ke sini, itu percuma. Kita harus kenali temperamen si anak ini. Ketika dia bereaksi terhadap emosinya itu biasanya seperti apa? Karena ada kan, kalau ibu dan bapak cermati ya terkait dengan temperamen, anak yang nangis katakanlah, satu anak ketika menangis itu dia dipeluk itu seneng banget. Dia bisa diem. Justru di situ dia bisa cooling down, dia bisa meredakan emosinya. Tapi ada anak yang nggak nyaman ketika begitu. Nangis, kita lus-lus aja, nggak sampai dipeluk, tambah meronta-ronta, nggak suka dia. Nah itu harus kita kenali. Kalau dia ketika tantrum itu dia suka dibelai, suka dipeluk, lakukan itu untuk meredakan emosinya dulu. Ya, kalau sudah reda, baru kita ajak dia untuk memvalidasi emosi. Validasi emosi itu mengajak anak untuk mengenali apa yang dia rasakan. Tadi kenapa sih Mbak Ella kok nangis? Apa nggak suka ya ketika mainannya diambil sama temennya? Mbak Ella marah ya? Itu validasi emosi. Karena anak usia dini itu perlu dibantu untuk bisa mengenali apa yang dia rasakan. Emosi itu kan sesuatu yang abstrak. Ya. Oh gitu. Oh ya. Oh, misalnya dia ngangguk-ngangguk gitu. Oh, jadi Mbak Ella marah tadi. Ya, kadang kita itu merasa marah ketika kayak Mbak Ella tadi mainannya direbut sama temennya atau mungkin ditinggal pergi sama ibu. Kita merasa nggak enak. Itu Mbak Ella marah. Terus kalau Mbak Ella marah tuh tadi seperti tadi, nangis seperti itu. Ya, boleh loh lain kali Mbak Ella bilang sama temannya, aku masih mau pakai. Sehingga ini akan membantu anak bagaimana mengekspresikan emosinya secara wajar. Tapi kalau dia dalam kondisi tantrum, kita udah nggak apa-apa, yuk sini sama, itu nggak akan bisa. Karena anak dalam kondisi yang tidak stabil. Makanya perlu dibantu untuk meredakan emosinya dulu. Baru kita ajak ngobrol, divalidasi, ajak anak untuk mengenali emosinya. Begitu, ya. Itu caranya untuk kasus apapun, ya. Baik, semoga terjawab ya tadi pertanyaan dari Ibu Tri Utami. Kemudian ini saya akan mencoba satu, apakah ada yang request untuk dijawabkan ini pertanyaannya karena ada beberapa. Oh, ini ada yang bertanya tentang ABK, mungkin nanti di sesi modul yang ketiga kalau nggak salah ya, setelah saya ini nanti akan ada tentang ABK ya, nanti teman-teman bisa gali lebih jauh di sana. Oke. Baik, ini ada yang tanya, Bunda, ada anak yang sudah 2 tahun tapi masih sering keluar air liur terus di tempat saya disebut ngeces ya, itu apakah juga ada pengaruh dari kondisi kehamilan? Ini kita perlu lihat bagaimana kondisi kehamilannya ya, karena biasanya anak yang ngeces itu karena dia masih ada kebutuhan di oromotornya, di sensor oralnya, di bagian rongga-rongga mulutnya, itu yang masih perlu distimulasi. Sehingga dia belum bisa mengontrol bagaimana menahan air liurnya. Itu perlu, karena ada terkait dengan syaraf-syaraf yang ada di rongga mulut. Begitu. Jadi, hal ini bisa distimulasi dengan dilakukan atau diberikan stimulasi tertentu terkait dengan oralnya, ya gitu. Baik, saya kira itu nanti untuk pertanyaannya kita bisa lanjutkan.
Sekarang saya akan coba lanjutkan dulu ke materi saya. Baik, sekarang kita akan coba masuk ke dalam aspek perkembangan, ya. Ibu dan Bapak tentunya sudah tidak asing dengan kurikulum Merdeka, ya. Yang saya coba ini sedang bukan tidak asing, tetapi ini merupakan hal yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, ya. Seperti workshop pun banyak dilakukan atau coba disosialisasikan terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Nah, aspek perkembangan yang coba saya sajikan kepada Ibu dan Bapak ini ada di Permendikbud yang baru terkait dengan SKL di PAUD dan juga pendidikan dasar dan menengah, ya, Permendikbud nomor 5 tahun 2022 tentang aspek perkembangan anak. Dan di sini ada perubahan terkait dengan aspek-aspek tersebut, ya. Kalau Ibu dan Bapak cermati jumlahnya masih 6 tetap, ya. Tapi ada satu aspek yang hilang dan satu aspek yang ditambahkan, ya. Jadi jumlahnya tetap 6. Yaitu di sini nih, nilai Pancasila itu muncul di situ, kemudian aspek perkembangan seni tidak ada. Ya. Nanti kalau Ibu dan Bapak ingin lihat seperti apa detailnya, mungkin nanti saya boleh share untuk Permendikbudnya ini, teman-teman boleh lihat. Jadi nilai Pancasila itu terkait dengan bagaimana kemampuan anak, ya, atau capaian perkembangan anak itu bisa mengenali identitas dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ya, di Permendikbud tersebut di sana jelas disebutkan Bapak Ibu bagaimana anak mengenali identitas diri, mengetahui kebiasaan keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengetahui dirinya merupakan bagian dari warga negara Indonesia, serta mengetahui keberadaan negara lain yang ada di dunia. Nah, itu termasuk nilai Pancasila yang coba dimasukkan dalam indikator perkembangan dari nilai Pancasila ini. Gitu. Ya, nanti mungkin saya akan share lewat panitia aja ya terkait dengan Permendikbud ini. Itu. Jadi ini aspek perkembangan anak, Ibu dan Bapak, dan ini nanti kalau dikupas lagi tentunya akan lebih banyak masuk di materi tentang penilaian. Ya, bagaimana kita bisa melihat aspek perkembangan ini dalam melakukan penilaian perkembangan anak. Ya. Oke. Baik, kemudian saya akan coba sampaikan kepada teman-teman semuanya terkait dengan tonggak perkembangan anak, dan di sini saya tuliskan hal-hal yang umum dan biasanya muncul di usia-usia tersebut. Ya, umum dan biasanya muncul paling banyak muncul di usia-usia tersebut. Saya tidak memilah dari fisik, motorik, bahasa, dan sebagainya, tapi saya coba untuk rangkumkan dalam beberapa poin di sini. Ya, di anak usia lahir sampai dengan 1 tahun, seperti yang kita ketahui, teman-teman, itu pasti ya kondisi perkembangan fisiknya cukup pesat, ya, atau sangat pesat bahkan, dan memiliki kontrol otot yang semakin bertambah. Yang tadinya banyak gerakan-gerakan refleks, itu semakin dia bertambah usianya, gerakan ini menjadi gerakan-gerakan yang terkontrol, yang terarah. Ya. Kemudian bahasa, dia mencoba menerima bahasa dari orang-orang yang mengajaknya berkomunikasi, sehingga kosakatanya itu mulai terekam dia, ya. Kemudian membangun keterikatan dengan orang-orang terdekat, makanya kenapa anak usia 1 tahun itu
sudah mulai bisa membedakan orang-orang yang dia kenali dengan orang-orang yang asing gitu ya. Ini merupakan salah satu tonggak perkembangan di usia tersebut. Kemudian reaksinya terhadap orang asing gimana? Biasanya nggak mau digendong. Ini sangat wajar karena dia mulai ada keterikatan dengan orang-orang terdekat. Kemudian mengamati rutinitas dan mengantisipasi terhadap kejadian, misalnya dia akan mengedipkan mata ketika ada cipratan air, misalnya dia akan membalikkan badan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya atau benda yang dia bawa ingin diminta oleh orang lain atau mungkin teman sebayanya. Nah, ini gerakan-gerakan antisipasi ini sudah mulai muncul dan dia mulai mengamati rutinitas di mana nanti rutinitas yang teramati oleh dia itu di usia perkembangan berikutnya akan mulai muncul dalam bentuk perilaku bermain pura-pura kayak gitu. Itu biasanya nanti di usia 2-3 tahun akan muncul gitu. Kemudian melakukan berbagai pengalaman yang melibatkan semua indera. Makanya kenapa anak baby ya sampai dengan 1 tahun masih suka memasukkan benda ke mulut, ya senang dengan sesuatu yang berbunyi, dia akan merespon kalau ada cahaya atau ada lampu yang kelap-kelip. Nah, itu akan membuat pengalaman inderanya itu sedang tinggi di situ. Sehingga ketika kita menstimulasi anak-anak usia sekian, kita bisa libatkan kegiatan-kegiatan yang bisa menstimulasi semua indera anak ini. Itu anak usia 0 sampai dengan 1 tahun. Kemudian anak usia 1-2 tahun, ini tentunya juga berbeda. Ya, dia mulai memiliki peluang baru untuk bereksplorasi dan latihan dengan melibatkan gerakan. Makanya gerakannya kan dia udah mulai bisa jalan, mulai belajar untuk dia suka manjat-manjat, sehingga kesempatan dia untuk bisa mengeksplorasi lingkungan dengan bergerak itu sudah lebih banyak karena kemampuan anak tersebut juga mendukung gitu. Kemudian di anak usia sekian itu juga mulai belajar untuk mengendalikan diri, ya, bagaimana ketika berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain ini sudah mulai muncul, ya. Kemudian kemampuan komunikasinya sudah bertambah lagi, sehingga rasa percaya dirinya pun juga sudah mulai muncul karena dia sudah mulai memiliki trust dengan lingkungan. Kalau kita lihat dari teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson, itu ada trust and mistrust, ya, sampai usia 18 bulan. Ini akan terbentuk bagaimana anak ini membangun percaya, ya, membangun kepercayaan kepada lingkungan, sehingga di situ dia ketika dia merasa bahwa aku berada dalam lingkungan yang aku percayai, yang nyaman, itu dia akan menunjukkan kebisaannya, sehingga rasa percaya dirinya pun juga berkembang. Kemudian mulai mau menyampaikan apa yang dia butuhkan, apa yang dia rasakan, ya. Ekspresinya mulai muncul di situ, ya, dengan menyampaikan apa yang dia inginkan. Misalnya, nih adik mau makan yang ini, misalnya dia udah mulai nggak mau kayak gitu. Jadi menyampaikan kesukaan dan ketidaksukaan ini anak-anak usia 2 tahun ini sudah mulai muncul. Kemudian perkembangan kosakata juga sangat pesat di sini di usia ini. Kemudian anak usia 2-3 tahun, ya. Ini terrible tuh, ini 2 tahun yang mengerikan itu biasanya akan muncul di sini. Karena apa? Dia tadi otonominya mulai muncul, rasa percaya dirinya mulai muncul di situ. Jadi banyak yang menganggap ini usia-usia pembangkang itu di sini. Ya, makan kepengennya makan sendiri, ya. Tapi ini masih belepotan kalau makan, tapi dia ingin menunjukkan ke kemampuan anak tersebut, ya.
sudah mulai bisa menunggu tapi tidak dalam jangka waktu yang panjang. Itu udah TK. Kok ini kan PAUD, masih di petunjuk. Rasa ingin tahunya semakin besar. Nah, ini rasa ingin tahunya besar, ingin menunjukkan kebisaan. Ini benar-benar usia-usia yang kalau saya membaca sharing dari orang tua ini benar-benar usia toddler ini ya, usia 2-3 tahun ini merupakan usia ada yang bilang itu ujian bagi ibunya, karena benar-benar kesabaran dan sebagainya. Sebenarnya kita bisa sabar ketika kita bisa memahami anak. Oh, memang perkembangan anak usia 2-3 tahun tuh di sini masih seperti ini, jadi wajar ketika demikian. Itu maka kesabaran kita akan muncul. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita nggak paham, ya tadi isinya ngomel dan ngomel aja karena kita tidak memahami tonggak perkembangan usia tersebut. Kemudian mudah meniru kegiatan orang dewasa nih yang tadi saya bilang lewat main pura-pura. Kalau tadi anak usia baby tadi 0 sampai 1 tahun dia masih mengamati, ternyata di 2-3 tahun mulai muncul nih. Dia lihat ibunya suka pakai lipstik misalnya, pura-pura. Dia lihat misalnya ayahnya nyuapi dirinya, kemudian dia coba juga nyuapi boneka misalnya. Nah, ini akan muncul di usia sekian. Kemudian 3-4, ini keterampilan motoriknya terus berkembang, baik kasar ataupun halus, ya. Kemudian kemampuan menolong diri sendiri mulai muncul, sudah bisa mulai ke toilet sendiri, makan sendiri, kayak gitu. Ini boleh diajarkan keterampilan-keterampilan yang bisa kita lakukan lewat kegiatan sehari-hari. Kasih kepercayaan dia untuk mencuci piringnya habis makan misalnya. Boleh aja ya di usia-usia ini. Terlibat dalam percakapan, suka ngobrol, ya kan, baik dengan teman sebaya ataupun dengan orang dewasa. Suka misalnya, Bunda aku mau cerita. Ada murid kita yang suka gitu kalau datang. Bunda kemarin tuh aku pergi sama ayah sama ibu naik dokar misalnya atau pergi kemana dan sebagainya. Ini mulai muncul di anak usia 3-4 tahun. Kemudian mulai senang untuk membuat tanda atau coretan. Ya, nah ini kita bisa mulai kenalkan, walaupun tadi seperti saya bilang bervariasi. Karena saya punya murid di usia 2 tahun, ini poin yang keempat di anak usia 3-4 tahun ini mulai muncul. Nah, boleh nggak distimulasi? Boleh aja, silahkan. Ketika anak ini enjoy, ketika anak ini mau, ketika dengan senang hati dia menikmati aktivitasnya. Lalu di usia 3-4 sampai 5 tahun, minat yang meningkat dalam permainan bersama, mulai senang nih main dengan teman yang lain, baik dalam kelompok kecil ya, ataupun kelompok yang lebih banyak, antara 4 sampai 6 anak, itu dia mulai mau, makanya bisa diajak untuk bikin kelompok kecil, main balok berdua-dua, main peran ya. Kemudian main kerjasama itu dia sudah mulai bisa di usia 4-5 tahun. Senang terlibat dalam aktivitas sehari-hari, ya senang banget. Misalnya aku aja yang nyapu misalnya saat beres-beres, ya aku aja yang ambilkan air buat kamu. Silahkan, itu bisa distimulasikan. Anak lebih sadar akan tempat mereka dalam sebuah komunitas. Mereka ngerti bahwa oh ini kelasku, oh ini teman sekolahku, oh ini saudaraku, oh di rumah itu ada siapa saja. Dia sudah mulai bisa mengenali komunitasnya, baik komunitas dalam lingkungan keluarga ataupun dalam lingkungan yang lebih besar lagi. Bahasa juga sudah mulai kompleks, ya. Kosakata semakin banyak, ya. Kalimat-kalimat yang disampaikan juga sudah semakin panjang. Di usia 5-6 tahun, ini anak mulai membangun identitas diri dan tempat mereka di dunia yang lebih luas. Ya. Kemudian anak belajar mengenali pentingnya aturan, makanya sudah mulai bisa nih kita kenalkan game sederhana untuk anak usia 5-6 tahun di TKB.
ya. Bermain dalam kelompok kecil dan membangun keterampilan sosial itu sangat mungkin di situ. Keaksaraan, pemecahan masalah, penalaran itu mulai terus berkembang, dan perkembangan pemahaman tentang sebab akibat itu juga, makanya kenapa dia suka bereksperimen, kenapa dia suka menguji coba, melakukan hal-hal yang memberikan tantangan baru buat anak. Ini anak 5-6 tahun sangat senang sekali. Ya, nah teman-teman, seperti yang di awal tadi saya sampaikan sebelum menyampaikan tonggak perkembangan ini adalah hal-hal yang umum dari masing-masing tahapan usia. Teman-teman bisa cari referensi banyak sekali, ya. Perkembangan anak secara sosial, secara perkembangan seksual anak usia dini itu juga ada, perkembangan bahasa itu bisa teman-teman menambah pemahaman kita terkait dengan tonggak perkembangan anak. Itu. Baik. Kalau tidak salah kita istirahat di jam 12.15, apakah betul? Jam 12. Ya. Halo? Ya. Istirahat mulai jam 12.00. Oh, jam 12. Oke, Ya. Berarti sekarang ya kita istirahat ya? Oke, baik. Kalau begitu, untuk yang ini sebenarnya ini kita masuk ke diskusi. Semoga breakout room-nya sudah bisa nanti setelah kita istirahat. Baik, kita istirahat dulu, lalu kita nanti bisa kembalikan lagi untuk meneruskan diskusi kita. Baik, saya kembalikan kepada panitia, silakan. Terima kasih Bunda Nino atas materi yang sudah disampaikan, menarik sekali tentunya. Nanti bisa kita lanjutkan setelah nanti istirahat jam 13.00 kita masuk lagi, dan semoga boardnya sudah ready, sudah bisa dipakai untuk kegiatan diskusi nanti. Begitu teman-teman, monggo silakan untuk bisa beristirahat. Nanti masuk lagi mulai jam 13.00. Begitu. Terima kasih. Ya, baik teman-teman semua, silakan untuk bisa beristirahat dan boleh diperkenankan untuk meninggalkan ruangan Zoom karena akan saya perbaiki dulu berkaitan dengan breakout room-nya. Semoga nanti setelah istirahat kita bisa menggunakannya kembali. Ya, silakan untuk teman-teman, silakan beristirahat. Silakan untuk bisa live terlebih dahulu.